Izin Siap, Pak. suaranya. Suara saya kedengaran, Pak? Halo Mas Rangga, Ya, jelas, Pak, oke suara oke. saya, Pak. Cukup jelas Pak. Iya, baik. Ya, baik Mas Rangga. Kebetulan tadi mohon maaf kami lagi pembukaan sebentar acaranya, jadi Oh, siap. supaya langsung. Jadi mungkin sesuai dengan yang kita bicarakan. Kebetulan Mas Rangga, kami sekarang hadir di sini para pejabat pengadaan Ya, dari eh, masing perangkat daerah yang ada di Kabupaten Ketapang. Oleh ya, karena itu mungkin hemat waktu karena Bapak juga ada acara nanti berikutnya. siap. Kami persilakan untuk dapat menyampaikan materi terkait kebijakan personil dan pelaksanaan pengadaan tahun Ya, anggaran 2020. Mungkin sebagai rujukan atau pedoman nanti kita bisa saling diskusi. siap. Kami persilakan Pak Rangga, Baik, silakan. baik. Terima kasih, Pak Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, salam sejahtera, salam pengadaan. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Ketapang ya. Kemudian Pak Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Ketapang dan seluruh pejabat pengadaan tadi ya dari seluruh OPD di Kabupaten Ketapang. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya untuk kita bersama-sama berdiskusi nih terkait dengan bagaimana sumber daya manusia pengadaan barang jasa kebijakannya ya di tahun 2024. Yang perlu Bapak Ibu pahami saat ini sedang dalam proses revisi Perpres kedua ya. Jadi setelah Perpres 16 2018 kemudian sudah direvisi dengan revisi pertama dengan Perpres 12 2021. Nah, saat ini sedang dalam proses revisi Perpres kedua Bapak Ibu. Tentunya nanti akan ada aturan-aturan terkait sumber daya manusia pun yang mengalami pembaharuan. Seiring dengan revisi Perpres 12 revisi kedua Perpres 16, maka otomatis per LKPP 12 2021 salah satunya ya tentang pemilihan penyedia pengadaan barang jasa melalui penyedia ya itu pun akan direvisi itu. Tapi kita tunggu saja revisinya. Hari ini yang akan kita sama-sama diskusikan adalah terkait dengan kebijakan sumber daya manusia pengadaan barang jasa di tahun 2024 masih mengacu kepada Perpres 12 2021 sebagai perubahan pertama atas Perpres 16 dan juga per LKPP 7 Bapak Ibu ya. Per LKPP 7 tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Kemudian nanti kalau bicara kompetensi, maka ada yang baru pada KPP 3 2023. Nah, nanti kita sama-sama lihat kalau untuk kita di pemerintah daerah ini siapa sih yang harus punya kompetensi itu ya. Siapa yang harus punya kompetensi. Saya izin share screen. Oke, jadi ini yang akan kita diskusikan Bapak Ibu ya mengenai kompetensi SDM pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, jadi kalau bicara SDM, identik dengan pelaku pengadaan ya, identik dengan pelaku pengadaan gitu. Hanya saja dari sisi kita pemerintah, tentunya pelaku pengadaannya ini seputar PA-KPA, kemudian PPK, kemudian ada pejabat pengadaan nanti, ada pokja pemilihan. Yang tiga lagi, penyelenggara swaklola, penyedia, kemudian agen pengadaan, tentunya di ranahnya eh, bukan di ranah kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang di ranah kita ini apa saja sih atau siapa saja sih yang harus punya kompetensi gitu ya. Nah, apakah Bapak Ibu PP ini harus punya kompetensi? Kalau tidak punya bagaimana tahun depan? Nah, bagaimana mekanisme penugasannya? Sebenarnya semua sudah diatur di dalam Perpres 12 Bapak Ibu ya. Saya hanya menyampaikan kembali saja mengenai hal ini gitu ya. Jadi tadi sudah dikenalkan oleh Pak Dirman. Nanti ini Bapak Ibu, nanti slide-nya saya bagi ke Pak Dirwan kalau butuh diskusi via WA ya silahkan saja. Jadi sekali lagi dasar kita 3 Bapak Ibu ya, Perpres 12, per LKPP 7 2021 ya, kemudian kompetensinya per LKPP 3. Per LKPP 3 tahun 2023. Nah, kalau bicara sumber daya manusia pengadaan, kita belum mengacu ke Undang-Undang ASN yang baru Bapak Ibu ya. Jadi ini masih yang 5 2014. Di sana disebutkan sumber daya manusia pengadaan. Kenapa saya berangkat dari sini Bapak Ibu? Nanti ada pemilahan penugasan. Ada pemilahan penugasan. Kalau ASN isinya PNS dan P3K, maka P3K mana yang bisa ditugaskan sebagai PP dan Pokja. Nah, ada pemilahan penugasan nanti. Jadi disebutkan bahwasanya di pasal 1 angka 18 Perpres 12, siapa itu sumber daya manusia, ASN dan non-ASN yang bekerja di bidang pengadaan barang jasa pemerintah.
Lalu ASN-nya sendiri siapa? PNS dan P3K. PNS dan B3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Mungkin kan sekarang sudah banyak pengangkatan P3K. Kalau di Ketapang sana nanti ada pengangkatan P3K. P3K mana nih yang bisa ditugaskan sebagai pejabat pengadaan atau pokja pemilihan atau PPK? Gitu ya. Oke, nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Kita pahami di sini dulu Bapak Ibu, ASN ini PNS dan P3K. Jadi kalau secara struktur begini, Bapak Ibu sekalian ya, di 74A, sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Sumber daya manusia pengadaan barang jasa yang ini Bapak Ibu ya. Itu ada 3 ya. Ada pengelola fungsi, perancang kebijakan, sama pendukung ekosistem. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, yang tadi disampaikan oleh Pak Dirman, tentunya masuk ke sini ya. Sumber daya pengelola fungsi. Gitu. Kalau tidak ada Bapak Ibu, fungsi pengadaan barang jasa, yang kalau kita tahu definisinya adalah mulai dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan, tidak akan berjalan dengan baik. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu yang hadir di ruangan, gitu ya, masuk kategori sumber daya pengelola fungsi yang mana? Apakah yang ini, pengelola PBJ? Pengelola PBJ ini nama untuk fungsional pengelola pengadaan barang jasa, Bapak Ibu ya. Atau yang ini. Nah, di Ketapang kan sudah punya fungsional PBJ. Oke, yang JF masuk ke sini, Bapak Ibu. Kalau sudah JF, maka urusan-urusan kompetensi ini dikecualikan ya untuk kompetensi PP, Pokja, PPK nanti karena sudah memiliki kompetensinya memang sebagai JFP PBJ. Yang hadir Pak Kabak ini berarti kombinasi pengelola PBJ dan personil lainnya ya? Ya, Mas Rangga. Oke. Oke, yang sebelah kiri ini Bapak Ibu yang pengelola PBJ clear lah. Pengelola PBJ ini nanti kompetensinya cuma kalau mau naik jenjang. Pertama ke muda, muda ke madya gitu ya. Yang kita bahas ini, yang seru ini, yang kanan, yang personil lainnya. Karena pasti banyak Bapak Ibu yang PP di OPD bukan JFPPBJ. Maka kategorinya adalah personil lainnya. Personil lainnya. Oke. Nah, personil lainnya di breakdown lagi nih menjadi 3. Ada ASN dan P3K, ada prajurit TNI, ada anggota Polri. Jadi kalau sampai slide ini, Bapak Ibu yang bukan JF, masih ditugaskan sebagai PP tahun ini, maka masuk kategori yang ini ya. Masuk kategori yang ini. Masuk kategori yang ini. Oke. Kemudian, saya lanjutkan slide-nya. Siapa itu sumber daya manusia pengadaan barang jasa? Ini penjelasan detail dari ininya Bapak Ibu ya. Dari tabel tadi ya. Maka sumber daya manusia pengadaan barang jasa itu meliputi sumber daya pengelola fungsi tadi ya. Siapa? Yang kedua sumber daya perancang kebijakan dan sistem. Yang ketiga sumber daya pendukung ekosistem. Siapa sumber daya pengelola fungsi? Ini yang melaksanakan fungsi pengadaan. Jadi Bapak Ibu yang sebagai PP masuknya nomor 1 sumber daya pengelola fungsi tapi di kategori personil lainnya. Karena belum JFPPBJ. Yang kedua adalah sumber daya perancang kebijakan yang melaksanakan perancangan kebijakan. Yang ketiga adalah sumber daya pendukung ekosistem. Nah, kita tidak usah pikirkan 2 dan 3. Ini pasti ada di setiap UKPBJ ya. Ada subbak advokasi, ada SDM-nya dan lain sebagainya. Yang fokus kita yang nomor 1 Bapak Ibu. Karena yang dituntut punya kompetensi paling lambat 31 Desember 2023 adalah sumber daya pengelola fungsi pengadaan. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan. Jadi sampai slide ini Bapak Ibu para PP mohon diingat baik-baik, Bapak Ibu adalah sumber daya pengelola fungsi pengadaan. Nanti kaitannya berikutnya dengan apa? Oh, kedudukannya harusnya di mana? Kompetensi yang harus dimiliki apa gitu ya. Jadi diingat dulu Bapak Ibu para PP, baik yang JF maupun non-JF ya, Bapak Ibu adalah sumber daya manusia pengelola fungsi PBJ. Tinggal nanti di kiri ini atau di kanan. Pengelola PBJ atau personil lainnya. Oke, Bapak Ibu sumber daya manusia pengelola pengadaan. Nah, sumber daya manusia pengelola pengadaan ini yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau kita breakdown lagi ke pelaku pengadaan, ya kalau saya breakdown lagi ke pelaku pengadaan, maka pertama jelas PA ya, ini sumber daya pengelola fungsi. Kemudian yang kedua KPA, yang ketiga adalah pejabat pembuat komitmen, yang keempat pejabat pengadaan, yang kelima pokja pemilihan. Ini sumber daya manusia pengelola fungsi pengadaan di sisi kita ya, di sisi pemerintah daerah.
Nah, ini yang harus nanti per 2024 harus punya kompetensi. Yang mana saja tapi kompetensinya nanti ini. Dia harus punya kompetensi. Nah, kira-kira Bapak Ibu sampai slide ini yang harus punya kompetensi yang mana aja nih? Yang harus punya kompetensi. Apakah PA? PA ini melekat, Pak. Maka walaupun tidak punya kompetensi, dia tetap bisa menjadi PA, bertindak sebagai PPK. Oke, maka ini dikecualikan. Kemudian apakah KPA? KPA yang melaksanakan tugas atau merangkap sebagai PPK. Nah, ini pun di dalam aturan Perpres belum disebutkan, kemudian di Per LKPP 7, Per LKPP 19, sorry ya, ini pun dikecualikan dari pemiliki kompetensi. Jadi kalau bicara siapa yang harus memiliki kompetensi di tahun 2024 bagi pemerintah daerah, itu yang pertama adalah PPK ini Bapak Ibu. PPK yang bukan dijabat oleh PA atau KPA. Nah, bagaimana dengan PP? Bagaimana dengan PP, pejabat pengadaan, dan juga Pokja pemilihan? Dua ini bagaimana nih? Tadi kan di awal, dua ini masuk sumber daya pengelola fungsi, yang bisa dirangkap JFPPBJ atau personil lainnya tadi ya, ASN dan B3K. Bagaimana dua ini nih jabatan Bapak Ibu sekarang nih sebagai pejabat pengadaan? Apakah wajib punya kompetensi selain level 1 ya atau tingkat dasar atau tidak? Oke, nanti kita lihat ya. Tapi yang jelas di sini sudah kelihatan PPK yang berdiri sendiri ya, yang wajib punya kompetensi. Oke, kemudian saya lanjutkan dulu. Ini saya breakdown lagi Bapak Ibu sumber daya pengelola fungsi. Tadi ada JFPPBJ ya, yang kedua ada personil lainnya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu posisinya. Bapak Ibu PP yang bukan JF, maka sumber daya pengelola fungsi yang merupakan personil lainnya. Bagaimana ketentuannya? Nah, ini. Ketapang adalah pemerintah daerah. Maka di ayat 2 pasal 74A, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah wajib memiliki JF, pengelola pengadaan barang jasa sebagai Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan. Kalau berhenti di ayat ini, maka UKPBJ Pak Dirman harus memenuhi jumlah formasi JF. Wajib. Nanti ditugaskan sebagai Pokja atau PP. Tapi kan faktanya dari jumlah formasi belum terisi semua. Maka bagaimana solusi di tahun 2024 gitu ya? Ataupun Bapak Ibu masih ada yang di luar UKPBJ. Bagaimana seharusnya? Nanti di sini dijelaskan. Jadi ayat 2 ini ya, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, berarti pemerintah daerah Ketapang wajib punya JPPBJ sebagai Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Kemudian di ayat 3, si JF ini, pengelola pengadaan, dapat ditugaskan sebagai PPK. Agak berbeda klausulnya ya Bapak Ibu ya. Kalau jadi Pokja atau PP wajib JF PPBJ. Tapi kalau PPK dapat ditugaskan. Artinya Kabupaten Ketapang ini punya JF, dicek dulu nih penugasannya sebagai Pokja atau PP. Clear nggak? Kalau clear kemudian tapi masih ada waktu, masih ada ruang gitu ya, dapat ditugaskan sebagai PPK. Dapat ditugaskan sebagai PPK. Nanti ini ada hubungannya Bapak Ibu. Kenapa yang PPK klausulnya dapat? Padahal PPK ini sama dengan Pokja, sama dengan PP, merupakan sumber daya pengelola fungsi. Ketika klausulnya dapat, yang nomor 3 ini, maka nanti penugasannya. Oh, dia bisa berkedudukan di OPD. Berbeda dengan yang 2, ketika Pokja PP, yang merupakan sumber daya pengelola fungsi, wajib berkedudukan di UKPBJ. Nanti bedanya itu Bapak Ibu ya. Jadi, saya sampaikan di sini dulu, kalau di Kabupaten Ketapang punya pengelolaan pengadaan barang jasa, maka secara aturan wajib ditugaskan sebagai Pokja atau PP. Bagaimana ketika OPD membutuhkan PPK? Cek dulu nih. Pokja PP-nya sendiri masih banyak nggak paketnya? Kalau sangat-sangat banyak paketnya, ya tentunya tidak bisa ditugaskan. Karena klausulnya hanya dapat ditugaskan. Oke, kemudian nomor 4. Yang nomor 2 nih, Bapak Ibu, kewajiban punya JF di ayat 2 itu dikecualikan. Dikecualikan. Ya, kewajiban punya JF yang nomor 2 dikecualikan. Kalau kita lihat di sini di ayat 4, pemerintah daerah tidak ada pengecualian. Jadi Kabupaten Ketapang, pemerintah daerah harus wajib punya JF. Tidak dikecualikan. Tidak dikecualikan. Tinggal nanti apakah sudah memenuhi kuota atau belum untuk tahun 2024. Oke, sampai sini kewajiban dikecualikan ini hanya untuk KL Bapak Ibu ya.
Hanya untuk kementerian lembaga. Kalau kita lihat di sini ini ada 3 ya, ada kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang punya kewajiban. Tapi begitu yang dikecualikan, ya ini hanya 2 Pak, kementerian, lembaga. Jadi pemerintah daerah harus punya JF, pelan-pelan harus terpenuhi 100% formasinya. Nah, kenapa dia boleh dikecualikan dari memiliki JF? Karena ini nilai jumlah paket pengadaan tidak mencukupi. Karena JF ini pejabat fungsional, bergantung kepada angka kredit. Kalau paketnya sedikit, nanti tidak bisa naik pangkat nih Bapak Ibu. Target angka kredit minimal tidak bisa terpenuhi. Atau yang kedua, mereka-mereka yang bertugas di Tentara Nasional atau di Polri Bapak Ibu. Maka ini pun tidak wajib dijabat oleh JF. Nah, kalau sampai ayat 4 ini, mungkin Bapak Ibu PP di Ketapang yang bukan JF berkesimpulan sementara ya. Wah, kalau gitu tahun depan saya tidak bisa ditugaskan. Karena daerah wajibnya punya JF. Tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian. Gitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu di ayat-ayat berikutnya nih. Ada ruang nggak sih ketika jumlahnya belum memenuhi gitu ya? Oke, saya lanjutkan. Di ayat ke-5-nya ya, di ayat ke-5-nya. Dalam hal pengecualian, berarti hanya untuk kementerian lembaga tadi ya, yang dikecualikan dari kewajiban memiliki JF, pengelola pengadaan barang jasa dilakukan oleh personil lainnya. Personil lainnya. Jadi istilah personil lainnya ini tidak muncul bagi pemerintah daerah. Tidak muncul bagi pemerintah daerah. Hanya untuk kementerian lembaga tadi, termasuk TNI Polri. Oke. Personil lainnya wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Oke, personil lainnya wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Kita belum breakdown ya Bapak Ibu ya, personil lainnya ini siapa saja? Apakah termasuk PA, KPA, PPK, Pokja, PP? Nanti kita lihat. Tapi yang jelas sampai dengan sini Bapak Ibu sudah tahu pemerintah daerah wajib punya JF untuk ditugaskan sebagai Pokja atau PP. Kemudian dalam hal personil lainnya, belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ, wajib memiliki sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya tingkat dasar atau L2, L4 gitu, itu sama dengan level 1. Gitu ya. Kalau mau ikut MOOC latihan lagi ya silahkan, tapi kewajiban memiliki kompetensinya sudah terpenuhi. Jadi ini yang jadi tanda tanya adalah ketika saya sudah punya PBJ dasar atau level 1 gitu ya. Tahun depan masih bisa digunakan atau tidak? Jika bisa, sebagai apa? Nah, nanti ada jawaban-jawabannya Bapak Ibu. Kemudian angka 8, sumber daya pengelola fungsi berkedudukan di UKPBJ. Sumber daya pengelola fungsi berkedudukan di UKPBJ. Siapa tadi sumber daya pengelola fungsi Bapak Ibu? Yang melaksanakan proses pengadaan barang jasa. 9. Atas dasar pertimbangan kewenangan, sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa yang ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Ini sama kayak nomor 3 tadi Bapak Ibu ya. Pengelola pengadaan barang jasa dapat ditugaskan sebagai PPK. Nah, ketika dia ditugaskan sebagai PPK, maka dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Atau kalau PPK masing-masing OPD, karena dia PPK, maka dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Walaupun dia masuk sumber daya pengelola fungsi pengadaan. Jadi nggak perlu PPK-PPK di OPD ditarik ke ke UKPBJ. Karena khusus PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Maka nomor 9 ini seharusnya menjawab bagaimana dengan Pokja atau PP. Maka Pokja atau PP sesuai aturan ini ya, 74A ini, Perpres 12, maka harus berkedudukan di UKPBJ. Harus berkedudukan di UKPBJ. Oke. Kemudian, Kabupaten Ketapang karena wajib punya JFPPBJ harus menyusun rencana aksi Bapak Ibu, pemenuhannya. Formasinya berapa Pak Kabak? Baru 25 Pak. 25, sudah terisi? Ya, baru 25%. Oh, baru 25%, oke. Nah, karena Kabupaten Ketapang punya alokasi JF dari LKPP ya, setelah dihitung formasinya, maka ada per LKPP 6 waktu itu. Harus menyusun rencana aksi. Supaya bisa 100%, saya rencanakan berapa tahun sih?
Gitu. Jadi punya dua kewajiban pemerintah daerah. Pertama adalah memiliki JF, yang kedua menyusun rencana aksi. Menyusun rencana aksi pemenuhannya. Nah, ini klausul ketika kan rencana aksi itu minimal akhir tahun ini 60% Bapak Ibu ya. Minimal 60%. Jadi kalau ketapang formasinya 30 orang, maka minimal tahun ini 18 orang. Ketika belum 18 orang, belum 60%, nah, ayat 2 muncul Bapak Ibu. Jadi ayat 2 ini nanti mengisi kekosongan-kekosongan di tahun depan. Gimana bunyinya dalam hal jumlah pengelola PBJ di pemerintah daerah di Kabupaten Ketapang belum mencukupi sesuai rencana aksi. Rencana aksinya 60, baru 25, masih ada gap 35 nih. 35%. Maka bagaimana pelaksanaan tugasnya? Yang pertama, pelaksanaan tugas sebagai Pokja pemilihan, Bapak Ibu. Sebagai Pokja pemilihan, yang nomor 1 dulu ya. Sebagai Pokja pemilihan. Dia bisa dikombinasikan nih penugasannya. Pertama, dalam satu Pokja wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 pengelola PBJ. Karena Pokja itu ganjil minimal 3, ya, maka anggotanya ketika jumlahnya belum 60% dari formasi, ini Bapak Ibu ya, selain pengelola PBJ dilaksanakan oleh PNS. Nah, tadi ASN pengertiannya adalah PNS dan P3K. ASN, PNS, dan P3K. Maka begitu masuk ke penugasannya ini di 74B, anggota Pokja pemilihan selain pengelola PBJ dilaksanakan oleh PNS Bapak Ibu. PNS yang mana? Yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar level 1 di bidang PBJ. Waduh, kalau gitu tahun depan mau jadi Pokja kalau bukan JF harus punya sertifikat kompetensi Pokja. Nah, ini pertanyaan yang muncul biasanya di sini nih. Kita kembalikan lagi ke slide sebelumnya. Bahwasannya istilah personil lainnya tadi itu tidak untuk pemerintah daerah, Pak. Pemerintah daerah wajib punya JF. Ketika JF-nya belum memenuhi, gimana kombinasinya? Ya sama PNS yang cukup punya ini Bapak Ibu, sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1. Karena sertifikat kompetensi ini, yang ini hanya untuk personil lainnya. Yang tadi ya, KL dengan jumlah paket sedikit, TNI Polri. Itu untuk Pokja. Jadi kombinasi, kalau Pokjanya 3, 1 adalah JF PBJ, 2 sisanya bisa PNS yang punya tingkat dasar atau level 1. Terus bagaimana dengan Bapak Ibu yang pejabat pengadaan? Pejabat pengadaan. Jadi di sini disebutkan pelaksanaan tugas pejabat pengadaan yang tidak dapat dilakukan karena tadi jumlahnya belum cukup Bapak Ibu ya. Ketapang baru punya 25%, kalau dari 30, 25-nya itu baru sekitar 8 orang. Kemudian paketnya ratusan, maka waktunya tidak cukup. Tidak dapat dilakukan. Di sini dia ada jalan keluarnya Bapak Ibu, dilakukan oleh PNS. Yang mana? Sama ya, yang punya keahlian tingkat dasar atau level 1. Jadi Bapak Ibu yang sekarang jadi PP, sudah punya sertifikat tingkat dasar atau level 1, tahun depan karena keterisiannya belum 60%, secara aturan masih bisa ditugaskan sebagai PP. Tapi yang perlu diingat yang angka 8 tadi Bapak Ibu. Sumber daya pengelola fungsi berkedudukan di UKPBJ. Tinggal nanti kebijakan yang diambil di Kabupaten Ketapang bagaimana nih? Apakah mereka-mereka yang PP ini dipindahkan kedudukannya di UKPBJ, atau teman-teman di UKPBJ yang belum menjadi JF ditugaskan sebagai PP. Jadi OPD ini pelakunya hanya ada PA, KPA, PPK. Begitu perlu pemilihan penyedia ke UKPBJ, mau pengadaan langsung, tender, dan mau air purchasing gitu ya. Karena PP-nya berkedudukan di UKPBJ. Kemudian kalau belum punya, ini 0% case-nya Bapak Ibu ya. Belum memiliki. Kalau Ketapangan sudah memiliki tapi belum memenuhi ren aksi. Ini kalau belum memiliki sampai tersedianya. Sampai tersedianya gitu ya. Maka alternatifnya adalah pertama PNS sama Bapak Ibu ya. PNS yang punya level 1 di bidang PBJ atau agen pengadaan. Agen pengadaan. Agen pengadaan ini aturan-aturan ini sedang diatur kembali nih Bapak Ibu. Jadi mereka-mereka yang belum memenuhi ren aksi atau belum memiliki, maka bisa alternatif penugasannya dilaksanakan
proses pemilihan oleh pegawai negeri sipil yang punya sertifikat tingkat dasar atau level 1. Karena kalau klausul yang ini Bapak Ibu ya, yang sertifikat kompetensi ini tadi hanya untuk personil lainnya. Personil lainnya siapa? Tadi yang dikecualikan dari kewajiban memiliki JF, kementerian lembaga yang jumlah paket sedikit, TNI Polri. Nah, ini mudah-mudahan bisa sebagai dasar yang tadi Pak Kabak sampaikan akan menerbitkan kebijakan terkait dengan pelaku pengadaan di tahun 2024. Nah, jadi teman-teman yang selama ini PP masih dimungkinkan ditugaskan ketika kebutuhan JF secara renaksi belum minimal 60%. Tapi pertimbangan lainnya adalah kedudukannya, gitu ya. Oke. Nah, renaksi itu ada di Per-LKPP 6, Bapak Ibu, 2021 tentang pedoman penyusunan dan pengelolaan rencana aksi. Nah, jadi disebutkan di sana, pemenuhan pengelola pengadaan barang jasa sampai 31 Desember 2023 sekurang-kurangnya 60% dari total penetapan kebutuhan. Beda kasus kalau di Ketapang hari ini sudah 70%. 70% JF PPBJ-nya nih. Maka kembali ke 74A tadi, ya harusnya semua JF adalah, semua Pokja adalah JF. Kemudian semua PP adalah JF, kalau ngelihat ketentuan ini Bapak Ibu ya. Jadi 25% masih dimungkinkan. Sambil tahun depan pemenuhan jumlah JF-nya terus dilakukan oleh Kabupaten Ketapang. Kemudian yang ketentuan berikutnya, nah, kapan berlakunya kewajiban punya sertifikat kompetensi? Nah, jadi Bapak Ibu kalau bicara sertifikat kompetensi, khusus PP, Pokja atau PPK itu hanya untuk personil lainnya. Siapa yang punya personil lainnya? KL atau TNI Polri tadi. Paling lambat 31 Desember 2023. 31 Desember 2023 Bapak Ibu ya, akhir tahun ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah PP sekarang, ya tahun depan masih mungkin ditugaskan dengan bermodalkan sertifikat tingkat dasar atau level 1 sebagai pejabat pengadaan. Kenapa masih bisa ditugaskan? Karena jumlah JF PPBJ di Kabupaten Ketapang belum memenuhi rencana aksi. Belum 60%, baru 25%. Nah, hanya yang perlu dipikirkan adalah kedudukan. Karena pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, termasuk sumber daya manusia pengelola pengadaan, secara aturan harus berkedudukan di UKPBJ. Nah, mungkin harapannya salah satunya adalah OPD tidak dibebani lagi nih. Mikirkan proses pemilihan. Jadi kalau saya butuh, saya susun spesifikasinya, saya susun HPS-nya, saya susun rancangan kontraknya, maka saya serahkan ke UKPBJ yang akan melaksanakan proses pemilihan. Karena UKPBJ salah satunya sebagai Center of Excellence ya, pelaksana proses pemilihan. Kemudian nanti di akhir tinggal diserahkan siapa pemenangnya hasil pemilihan, direview kembali, kalau sesuai diterbitkan SPPBJ, kemudian berkontrak. Gitu Bapak Ibu, kalau kita lihat aturan ini. Tadi belum di breakdown, di Perpres belum di breakdown. Personil lainnya itu isinya siapa saja. Maka di breakdownnya di mana? Ada di Per-LKPP 7 Bapak Ibu, pasal 3. Jadi kalau bicara personil lainnya, ya personil lainnya ini meliputi ini Bapak Ibu ya. Personil lainnya. Nah, ini personil lainnya. Ada PPK, ada pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, kepala UKPBJ, LPSE. Ada 5 nih personil lainnya. Ya. Nah, kalau di pemerintah daerah dari 5 ini, maka concernnya sebenarnya kompetensi personil lainnya hanya yang atas ini Bapak Ibu ya. Standar kompetensi PPK. Yang 2 ini gimana nih? Dan E. Aturan detailnya belum ada nih. Aturan sementara menyebutkan kepala UKPBJ dan LPSE ini tidak kepemilikan kompetensi dibuktikan dengan surat tanda tamat pelatihan, Pak Kabak ya. Tapi ini pun aturan turunannya belum ada. Jadi buat Bapak Ibu di pemerintah daerah, ruang untuk ini kan sebenarnya jadi tidak ada ya, B dan C ini ya. Karena pengertian personil lainnya tadi di Perpresnya hanya untuk KL paket sedikit atau TNI Polri. Jadi nanti seiring sejalan nih teman-teman di Pemkab Ketapang, pertama harus memikirkan kompetensi PPK, minimal PPK tipe C dulu dengan MOOC nanti ya. Yang kedua pemenuhan jumlah JF. Selagi itu prosesnya masih berjalan, teman-teman yang punya level 1 atau tingkat dasar masih bisa ditugaskan sebagai Pokja atau PP.
tapi perhatikan kedudukannya. Kalau PPK mutlak Bapak Ibu ya, standar kompetensi PPK mutlak di 1 Januari 2024, maka PPK harus punya sertifikat kompetensi. Ada 3 tipe nanti, A, B, dan C, tergantung ruang lingkup tugasnya. Oke, jadi yang JF gimana teman-teman yang sudah JF di Kabupaten Ketapang? Maka nanti dia kompetensinya yang ini, JFPPBJ. Jadi sekarang ada 3 Bapak Ibu kompetensi, level 1, JF, personil lainnya. Nah, jadi level 1 itu cuma entry level, dasar gitu ya. Oke, kemudian, nah ini personil lainnya siapa saja ini ya, ASN, tapi ASN di mana? Tadi diatur di Perpres. Yang kedua adalah prajurit TNI. Kemudian yang ketiga adalah Polri. Nah, ditugaskannya sebagai apa? Ditugaskan sebagai PPK. Kemudian PP, Pokja, Kepala KPB, Pengelola LPSE. Dalam rangka melaksanakan penugasan, personel lainnya wajib punya kompetensi. Berarti kalau saya kaitkan dengan pemerintah daerah, kewajiban ini hanya untuk di sini Bapak Ibu ya, PPK. Dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nah, berarti ikut ujian kompetensinya, ikut ujian kompetensinya gitu ya. Kemudian dinyatakan kompeten atau belum kompeten nanti. Kalau Kepala UKPBJ dan Pengelola LPSE sesuai LKPP 7 dibuktikan dengan surat tanda tamat pelatihan teknis. Nah, ini kok kurikulumnya belum ini Pak ya. Kalau jenis kompetensinya udah ada di LKPP 3 2023. Oke, nah saya coba menyimpulkan Bapak Ibu, berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagi pemerintah daerah, pelaku pengadaan atau sumber daya manusia pengelola pengadaan yang harus memiliki sertifikat kompetensi adalah pejabat pembuat komitmen Bapak Ibu. Di luar JFPPBJ ya. Di luar JFPPBJ. Jadi bagi yang tetap mau jadi PP, ya syaratnya tadi cukup level 1 atau tingkat dasar. Itu. Sampai terpenuhinya JFPPBJ. Tapi PPK pun ada tanda bintangnya nih Bapak Ibu. PPK yang dirangkap oleh PA nanti ya, oleh KPA, itu kan masih dikecualikan dari kepemilikan kompetensi sampai hari ini ya, sebelum ada aturan terbaru. Nah, ini bicara mengenai kompetensinya, apa itu kompetensi ya, pengetahuan, keterampilan, sikap, intinya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kalau orang kompeten nih, tentunya secara administrasi lengkap, dokumennya, dokumen-dokumen yang terstandar gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu ikut MOOC PPK tipe C, template dokumennya sudah disediakan. Itu bisa diaplikasikan tuh dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, ini uji kompetensi, terakhir sertifikat kompetensi di LKPP 7. Ini kompetensi PP ya, PPK sorry, kompetensi PPK. Tapi yang ada di sini PP semua ya, Pak Kabak. Mas Rangga, ada juga yang merangkap ada di paket-paket lain mungkin sebagai pejabat membuat komitmen. Oke, siap. Kalau gitu saya jelaskan. Atau sampai sini Pak Kabak, kalau ada yang mau ditanyakan dulu tentang sebelum detail ke kompetensi masing-masing personil lainnya, silahkan. Ya, Mas Rangga. Jadi makasih dulu mungkin untuk sesi pertama. Barangkali Bapak Ibu kita buka dulu dari penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Rangga tadi terkait kebijakan personil. Mungkin ada pertanyaan. Tadi link juga sudah kami kirim ke Bapak Ibu. Seandainya langsung dari handphone masing-masing juga dipersilakan Pak. Jika ada pertanyaan. Mas Rangga, namun sebelum Ya. itu mungkin dari kami dulu boleh Pak ya? Ya boleh Pak. Makasih Pak. Mungkin kita sepakat sesuai aturan khususnya Perpres 12 pasal 74A dengan 74B. Ya. Saya tadi yang agak mengganggu Pak. Artinya kita sudah punya pemahaman yang sama ketika keterisian kami itu baru posisi per hari ini baru mencapai 25% Pak. Ya. Kemudian tahun depan kami rencana mengisi JF-nya formasi yang dibuka sebanyak 15 orang. Oke. Jadi 15 tambah 2 tambah 8 ya, Bu Yasmin ya. Itu kurang lebih 23. Formasi total berapa?
Formasi total kita sementara lagi ngajukan revisi, tapi kayaknya masih pakai 31 Pak, JF-nya. 31, oke. 31. Jadi kalau 25/31 itu mungkin baru mencapai, artinya baru kemungkinan di 2024 Pak. Ya, 2024. Itu udah. pun jika yang 15 orang nanti lulus sertifikasi. Ya, Ya Pak, ya Pak ya. Artinya kami sekarang masih hitungan 8 Pak JF-nya. siap. Mungkin lebih bagus dengan posisi seperti ini Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa pejabat pengadaan itu harus berkedudukan di UKPBJ. Ya, Bagaimana kalau mereka berkedudukan sementara ini tetap kita pakai di OPD-nya masing-masing? Konsekuensinya seperti apa Pak? Mungkin siap. boleh sharing dengan kami Pak. Mas Rangga silakan. Ya. Kalau di baik, terima kasih Pak. Kebetulan saya dari pemerintah daerah juga nih Bapak Ibu ya, di kabupaten juga gitu ya. Kalau di tempat saya per awal tahun sudah 2 tahun ini Pak. Jadi semua JF berkedudukan di UKP semua PP itu dilakukan oleh personil yang ada di UKPBJ nih Pak. Personil yang ada di UKPBJ. Kecuali beberapa OPD Pak. Di tempat saya yang belum karena keterbatasan personil juga itu ada di dinas-dinas PU ya Pak. Hanya di PU sepertinya yang masih PP-nya dari OPD. Jadi kalau kami pernah menanyakan ke LKPP Pak ya, pernah berkonsultasi gitu ya. Sebenarnya kan yang tahu pemetaan ini terkait dengan analisis beban kerja dan lain sebagainya ada pemerintah daerah. Gitu. Aturannya dibunyikan demikian ketika kondisinya sudah ideal gitu kan Pak. Ketika kondisinya sudah ideal gitu. Kewajiban memenuhi JF 31 terpenuhi 100% gitu ya. Jadi waktu itu sih informasinya demikian Pak. Jadi klausul angka 8 sumber daya pengelola fungsi ini dianggapnya adalah kita di pemerintah daerah Pak, sumber daya pengelola fungsi itu yang ini saja. Yang sisi kiri Pak. Yang sisi kiri yang ini Pak. Jadi karena ini nih. Yang sisi kiri sini nih, pemerintah daerah. Sumber daya pengelola fungsi berupa pengelola PBJ atau ya pengelola PBJ adalah JPPBJ. Jadi apa Pak? Bukan diskresi ya Pak. Masih ada ruang kalau waktu kami tanyakan gitu Pak ya. Angka nomor 8 ini sumber daya pengelola fungsi itu berlaku untuk yang sisi kiri ini nih Pak. CJF, pengelola PBJ yang wajib berkedudukan di UKPBJ. Karena yang sini ini kan untuk TNI, Polri, kemudian KL dengan jumlah paket sedikit. Gitu Pak. Yang sisi sini. Nah, bagaimana dengan PPK? Nah, PPK kan tadi secara aturan dimungkinkan berkedudukan di luar UKPBJ. Waktu itu hasil konsultasi kami begitu Pak. Nah, cuman ini kan ketemu case di akhir tahun. Itu kan kita konsultasinya di tahun lalu Pak ya. Nah, ini kan ketemu case nanti di akhir tahun ini Bapak Ibu ya jumlah JF-nya masih 25%, perlu ditambahkan non-JF untuk melaksanakan proses pemilihan. Bagaimana dengan ketentuan di angka 8 gitu ya Pak ya. Nah, saya pikir begini Pak caranya. Maka kita di Ketapang harus buat analisis beban kerja nih Pak. Pertama, informasinya adalah pertama ketersediaan formasi Pak. 31 baru terisi 8, maka secara formasi baru terisi 25%. Kemudian jumlah personil UKPBJ-nya ada berapa? Jadi by data nih Pak, jumlah personil UKPBJ cuma 15, OPD-nya 45, nggak mungkin ya. Jadi kita masih mengambil kebijakan gitu ya, sumber daya pengelola fungsi yang dijabat oleh pejabat pengadaan berkedudukan di luar UKPBJ. Nah, dasar-dasar itu tadi coba dikirimkan ke instansi pembina, Pak. Ke instansi pembina. Jadi nanti bukan fatwanya apa ya, informasi atau suratnya itu kan muncul dari instansi pembina nih, Pak. Monggo silahkan gitu ya. Yang belum JF karena belum terpenuhinya formasi 100% atau minimal 60%, tapi ditugaskan sebagai PP masih mungkin di OPD-nya masing-masing. Saran saya sih begitu, Pak. Karena kalau kami itu konsultasinya tahun lalu gitu, tahun lalu dan sudah dijalankan kecuali di Dinas PU. Begitu, Pak. Mas Rangga, maksudnya pembinaan ini LKPP berarti kita ya? Iya, iya betul, Pak. Karena kan yang ini kan perpresnya dan per LKPP-nya punya LKPP nih, Pak. Case kita adalah personil UKPB-nya kalau di Ketapang total berapa, Pak? Kalau di kami ada 25, Pak, orangnya. Yang JF tadi, Pak. Yang non JF.
JF kami baru ada sama Pak, keterisian kami itu baru 9 Pak. 9 dari 20 berapa gitu Pak ya, masih 40 sekian persen. Nah maka dulu kepala bagiannya semua yang di UKPBJ harus punya level 1. 2 tahun lalu tuh Pak, akhirnya semua ujian sampai akhir lulus itu di awal 2023 kemarin ya. Nah maka tahun ini semua diberdayakan jadi PP. Termasuk Pak Kabak nih, semua jadi PP di OPD. Ternyata yang belum tercover, bisa tercover hanya tinggal di PU Pak. Maka PU masih PP-nya berkedudukan di OPD dan dari dinas PU sendiri gitu. Jadi nanti kebijakan ketentuannya begini nih di angka 8. Oke, kita sudah sumber daya pengelola fungsi, tapi saya punya hitung-hitungan ABK dan jumlah personil yang ternyata masih belum bisa memenuhi 100% PP ada di UKPBJ. Tapi 95%-nya sudah di UKPBJ. Paling begitu, Pak, alternatifnya. Ya, makasih Mas Rangga. Kalau begitu mungkin nanti kami, kalau personil lainnya sih mungkin yang selama ini jadi PPD OPD itu mungkin sekitar 40-50 orang ya. Mungkin Wah, barangkali kami nggak, juga nggak, ketapang lumayan. nggak mungkin juga itu ditarik semua kan, Pak? Iya. Dimarahin OPD-nya nanti. Betul, betul. Iya. Mungkin makasih Mas Rangga atas sarannya tadi. Berarti setelah ini mungkin kami akan bersurat ke LKPP lah Pak Iya, terkait dengan ketentuan pasal 8 ya di ayat di 8, 74A Pak. 74A, iya. ayat 8 ya. Dengan Ayat informasi 8. tadi, Pak ya, hasil perhitungan ABK, ketersediaan personil, keterisian formasi gitu, Pak. Jadi nanti diberikan rekomendasi nih, diberikan rekomendasi. Karena dalam draft perubahan Perpres kedua, aturan ini nggak berubah nih, Pak. Nggak berubah. Iya, Khawatirnya nanti ada pemerhati yang baca angka 8 kan, Pak. Sumber daya pengelola fungsi. Dibuka pas betul. di LKPP 7 termasuk PP. Kok PP-nya masih di OPD? Gitu. Tapi kalau kita punya rekomendasi dari instansi pembina kan lebih enak menyusun kebijakan tahun depannya, Pak. Iya, makasih Mas Rangga. Ya, siap. Nah, kita buka termin kedua ya Pak ya. Barangkali Ya, ada Bapak Ibu ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin melalui link Zoom yang sudah ada di handphone masing-masing. Atau mungkin barangkali bisa disampaikan ke kita. Selanjutnya kita teruskan ke narasumber, boleh juga. Silakan Pak. Atau barangkali sudah jelas? kalau belum ada Ya, saya lanjutkan dulu nanti, Pak. gimana? Ada yang bertanya? Kita lanjutkan dulu. Oke, Mas Rangga, Ya, dilanjut dulu tadi. siap. Ya, saya lanjut dulu Bapak Ibu yang PPK ya, yang PPK. Apa saja sih kompetensi PPK ini gitu ya? Karena kalau PP Pokja ya nggak perlu kita bahas karena daerah tak ada ruang nih untuk si ASN non JF punya sertifikat kompetensi PP atau Pokja gitu ya. Pemerintah daerah nggak ada ruang di sana. Bapak Ibu cukup berhenti di level 1, tinggal nanti Pak Kabak akan berkonsultasi dengan instansi pembina apakah tahun depan masih bisa ditugaskan atau tidak gitu ya. Tapi dulu sih yang salah satu diperhatikan itu kan itikat baiknya nih Pak. Kita si UKPBJ pemerintah daerah ini bertahap memindahkan sumber daya pengelola fungsi yang tadinya di OPD ke UKPBJ walaupun belum 100% begitu Pak. Bertahap gitu. Kemudian perlu strategi juga nanti Pak Kabak, strategi pengadaan. Kalau yang di atas sekarang sudah mulai katalog kan di dalam per LKPP ada klausul-klausul PP dapat dibantu ya kan Pak, dapat dibantu oleh tim di per LKPP 12. Nah, apakah nanti mekanismenya ini timnya cukup dari OPD. Nah, itu kan strategi-strategi yang bisa dilakukan. Ada pembelian langsung yang di bawah 50 untuk barang jasa lainnya, eksekutornya kan tidak harus PP nih. Dapat dibantu. Nah, yang seperti itu nanti bisa dituangkan dalam aturan daerah sendiri. Saya lanjut ke kompetensi PPK Bapak Ibu ya. Kompetensi pejabat pembuat komitmen. Nah, siapa itu PPK? Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA. Kalau di sana PPK-nya ada yang berdiri sendiri Pak Kabak atau dirangkap PA KPA? Masih banyak Pak yang berdiri sendiri. Masih banyak ya. Oke, dasarnya surat edaran bersama ya Pak. Surat edaran bersama antara Kepala LKPP dan Mendagri masih dimungkinkan. Walaupun ada klausul dalam hal tidak ada penetapan PPK. Nah,
Tapi yang Bapak Ibu berdiri sendiri, maka harus punya kompetensi pejabat pembuat komitmen. Karena Bapak Ibu hanya diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran. Ini pengertian PPK-nya sendiri. Kemudian yang menetapkan kalau di APBD jelas adalah PA Bapak Ibu ya. Karena PA-nya adalah kepala dinas. Tapi kalau di APBN PA-nya menteri Bapak Ibu. Rentangnya kejauhan. Maka muncullah KPA. Kalau di kita bukan bupati kan, tapi kepala dinas. Maka yang menetapkan adalah PA. Kemudian tugasnya Bapak Ibu mungkin sudah hafal ya yang para PPK ya. Mulai dari menyusun perencanaan pengadaan sampai menilai kinerja penyedia. Menilai kinerja penyedia. Ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau mengikuti ujian kompetensi PPK, kompetensinya ya kurang lebih ini Bapak Ibu. Dari tahap, kompetensinya kan ada 3 nanti PPK ya. Perencanaan, pengelolaan kontrak, swakelola. Nah, yang enggak itu cuma pemilihan. Jadi kompetensi PBJ secara umum ada 4 Bapak Ibu. Perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Nah, kalau Bapak Ibu PPK, maka yang pemilihan enggak. Yang Bapak Ibu nanti uji kompetensikan hanya yang perencanaan, kontrak, swakelola. Itu ada 3. Jadi ini tugas PPK dalam pengadaan barang jasa ya. Ada 16 tugas. Ditambah yang ini di ayat 2-nya Bapak Ibu. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA-KPA meliputi tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu nanti yang PPK dilihat lagi nih SK-nya nih. Apakah hanya 1 sampai 16 atau termasuk yang ini gitu ya. Berikatan. Kalau enggak ya disampaikan nanti. Karena sejatinya kan ada di pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran ya. Kewenangan berikatan ini. Oke, kemudian ini kan di ayat 3-nya kan sebenarnya sebelum ada surat edaran bersama disebutkan dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, maka si PA atau KPA ini ya tidak ada penetapan. Maka PA KPA gimana nih? Kan paketnya banyak harus dibantu, maka menugaskan PPTK Bapak Ibu. Pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kalau di sisi orang-orang pengadaan lagi rame nih Pak Kabak ya. PPTK ini pelaku pengadaan apa pelaku keuangan sih gitu ya. Padahal tadi di slide pelaku pengadaan PPTK ini nggak ada gitu ya. Jadi PPTK ini kan pelaku keuangan Bapak Ibu diaturnya di Permendagri 77. Tapi salah satu tugasnya di Permendagri 77 meliputi pelaksanaan pengadaan barang jasa. Tapi sebagai apa? Ini dibatasi melaksanakan tugas PPK tapi hanya huruf A sampai M. Bapak Ibu yang PPTK ya, hanya huruf A sampai M. Berarti yang nomor 2 ini apalagi ini aja yang di ayat 1 aja nggak semuanya, apalagi yang di ayat 2 ini nggak termasuk nih Bapak Ibu. Gitu ya. Kecuali yang jadi PPK kan bisa diisi oleh 4 nih nanti Bapak Ibu ya. PA bertindak, kemudian KPA merangkap, PPK sendiri atau PPTK melaksanakan tugas. Gitu. Ketika PPTK melaksanakan tugas, maka dibatasi Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, hanya sampai huruf M. Huruf M ini di sini tadi pakai angka sih ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Sampai sini nih. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA-KPA. Sampai nomor 13 nih Bapak Ibu. Yang PPTK ya. Yang PPTK melaksanakan tugas PPK. Nah, tapi syaratnya wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Kemudian paling lambat kapan? Tadi 31 Desember 2023. Nah, jadi mungkin strategi nanti di pemerintah daerah selain pemenuhan JF adalah peningkatan kompetensi PPK. Siapa saja prioritasnya? 1 PPK yang berdiri sendiri, 2 PPTK. PPTK yang melaksanakan tugas PPK. Kecuali Pak Kabak nanti ada perubahan dalam Perpres. KPA yang merangkap sebagai PPK harus punya sertifikat kompetensi, maka KPA juga. Logikanya kan ketika dia dilimpahkan, harusnya yang menerima pelimpahan punya kompetensi, harusnya nih Pak. Tapi sejauh ini KPA masih dibebaskan dari kewajiban punya kompetensi.
di Perel KPP 19. Nah, jadi prioritasnya dua lah. Kita bicara aturan yang ada dulu nih. Jadi pemerintah Kabupaten Ketapang harus segera mengkompetensikan PPK yang dijabat oleh PPK sendiri ya, bukan PA merangkap PA atau KPA atau PPTK yang ditugaskan sebagai PPK. Nah, jadi Bapak Ibu yang PPTK nanti ketika dapat SK sebagai PPK dibatasi ya, hanya huruf A sampai M. PPTK itu pejabat pelaksana teknis kegiatan. Saya mengutip Bang Samsur Ramli ya. Nah, jadi kegiatan itu kan tertuang dalam DPA Bapak Ibu ya. Tapi tidak semua DPA jadi paket pekerjaan. Ketika dia paket pekerjaan, maka secara aturan pengadaan pelakunya adalah PPK. Bapak Ibu PPTK hanya melaksanakan tugas atau bertindak sebagai tim pendukung. Pendukung urusannya apa? Administrasi Bapak Ibu. Administrasi itu kurang lebih kalau kata Bang Samsul kurir ya. Ngecek, menyampaikan ke bendahara gitu ya. Tapi pertanggungjawaban isinya ada di PPK. Oke, kemudian siapa yang bisa menjadi PPK? Fungsional nih kalau di APBN ya, pengelola analis pengelola keuangan ini di APBN atau pengelola PBJ atau ASN di lingkungan KLPD. Nah, boleh Bapak Ibu. Kemudian di TNI Polri ASN atau personil lainnya selain A dan B. Ya, ini ada di Perel KPP 19. Tidak boleh dirangkap oleh PPSPM atau bendahara. Nggak ada yang verifikasi lagi nanti ini. Kemudian PP atau Pokja, dia udah milih, dia beli, dia berkontrak Pak. Kalau dirangkap satu orang. Nah, sekalian aja penyediaannya gitu ya Pak Kabak ya. Dia PPK-nya, dia yang nyusun spek, dia yang milih, dia yang menang gitu kan. Kalau digabung-gabung, maka tidak boleh dirangkap nih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian PPHP sudah dihilangkan. Kalau jadi ada pergantian PPK, Bapak Ibu ada serah terima. Nah, ini bentuk salah satu bentuk kompetensi lah. Ada serah terima dan lain sebagainya ya. Nah, persyaratannya apa? Kita masih mengacu ke Perel KPP 19 pasal 6 2019 ya. Nah, di sini disebutkan punya integritas, fakta integritas minimal punya level 1 ya. Sampai dengan 31 Desember 2023 Bapak Ibu. Jadi ini sama dengan Perpresnya. PPK ini masuk personil lainnya, kemudian dia bisa berkedudukan di luar UKPBJ, dan wajib punya kompetensi paling lambat 31 Desember 2023. Kompetensi PPK ya, bukan kompetensi tingkat dasar atau level 1. Kemudian minimal S1 atau 3A, bisa ditambahkan syarat lain. Di beberapa daerah ada yang ditambahkan syarat lain. Ini saya lewatkan karena ini kaitan dengan PPK PBN ya. Bagaimana kalau nggak ada orang nih Bapak Ibu yang memenuhi persyaratan? Nah, maka PA-KPA langsung merangkap sebagai PPK. Sama lah nanti ketika tahun depan di Ketapang PPK yang berdiri sendiri tidak punya kompetensi, ya maka tugasnya dikembalikan ke PA. Ke PA atau KPA. Kemudian PA-KPA yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi. Salah satunya tadi PPTK. Melaksanakan tugas PPK sesuai dengan bidang tugas PPK. Jadi aturannya udah dibuat sinkron Bapak Ibu ya. Kemudian PA-KPA yang merangkap sebagai PPK. Nah, ini salah satu jalan keluar nih Pak Kabak di Perel KPP 19 pasal 7 ya. PA garis miring KPA yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan memenuhi persyaratan memiliki sertifikat kompetensi. Nah, jadi kalau bingung kan, biasanya PPK-nya staf gitu Pak, tahun depan dia tidak punya kompetensi, ya kembalikan ke PA-KPA. Tinggal PA-KPA-nya mau nggak nih? PA-KPA-nya mau nggak nih? Nah, tapi menjadi menarik kalau klausul yang tadi jadi terbit ya Pak Kabak ya. KPA yang merangkap sebagai PPK wajib punya kompetensi. Dia nggak punya juga Pak, maka kembali ke PA. Seru lagi tuh. Jadi seru lagi gitu ya. Oke, kemudian ini pembagiannya Bapak Ibu ya. PPK. Jadi ada 3 tipe ya, tipe C, B, dan A. Nah, tipe C, B, dan A. Kalau di kami udah selesai clear nih Pak untuk tipe C ya Pak. Kemarin diikutkan MOC batch ke-6. Jadi semua PPK sudah punya. Tinggal karena nggak ada uji kompetensinya kan. Dia hanya mengerjakan buku tugas, kemudian menyelesaikan ujian dengan nilai minimum tertentu. Jadi Bapak Ibu yang sudah jadi PPK, segera mengambil kompetensi PPK. Tujuannya untuk apa sih? Biar tadi Bapak Ibu, kompetensi adalah pengetahuan, sikap, perilaku. Supaya sesuai dengan aturan pengadaan barang jasanya.
Nah, PPK tipe C ini untuk apa sih? Ruang lingkup pekerjaannya untuk pengadaan barang jasa yang sederhana, Bapak Ibu ya, yang rutin, berulang, gitu ya. Kemudian tipe B nanti mulai antara kompleks dengan sederhana. Yang A ini udah yang pekerjaan kompleks ya, resiko tinggi, teknologi tinggi, dan lain sebagainya. Jadi bukan penjenjangan beda dengan JF, Bapak Ibu ya, tapi pengklasifikasian berdasarkan skala pekerjaan. Kalau JF ada jenjangnya Bapak Ibu, pertama, muda, madya. Oke. Kemudian ini kriterianya kalau tipe A untuk yang kompleks. Apa itu pekerjaan kompleks ya? Kontrak kompleks yang punya risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, peralatan yang didesain khusus ya. Penyedia jasanya bisa jadi luar negeri ya, atau sulit didefinisikan bagaimana memenuhi kebutuhan dan tujuan. Kemudian yang kedua PPK tipe B, ini yang kontrak-kontrak bersifat umum Bapak Ibu ya, atau lazim dalam suatu organisasi, tapi bukan yang sederhana. Nah, ini bangunan-bangunan gedung nih, maksudnya ke sini nih kalau melihat penjelasan ini Bapak Ibu ya. PPK tipe B. Jadi tidak cukup hanya PPK tipe C. Yang C yang sederhana, operasional, rutin, standar, atau berulang. Kalau cuma pengadaan-pengadaan ATK, makan minum, mungkin pakai C masih masuk nih Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah pekerjaan konstruksi, kita pakai PPK tipe B. Ini ruang lingkupnya Bapak Ibu ya, nanti bisa dipahami lebih lanjut ya. Dari sisi manajerial ya, planning, organizing, actuating, controlling. Bedanya A, B, C apa sih gitu ya. Nah, di sini ada pembagian-pembagiannya Bapak Ibu di perencanaan. Nah, kalau dia tipe C berarti hanya yang barang yang banyak tersedia di pasar gitu ya. Banyak tersedia di pasar. Kemudian kalau sudah meningkat ke tipe B, dia bersifat umum. Kalau sudah tipe A, spesifik gitu ya. Atau kalau di bottleneck itu barang-barang yang sifatnya kritikal, Bapak Ibu ya. Konsolidasi ini semua tipe harus memiliki kompetensi itu. Kemudian yang lainnya di perencanaan spesifikasi teknis, menetapkan besaran uang muka. Nah, ini juga sudah diatur ruang lingkupnya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pengorganisasian. Pengorganisasian Bapak Ibu ya. Ini masih perencanaan, kemudian ini ada pengorganisasian, perubahan jadwal dan lain sebagainya, menyusun kontrak. Nah, kalau lihat di sini Bapak Ibu di ruang lingkup, ketika bentuk perjanjiannya adalah surat perjanjian, dia sudah ke PPK tipe B. Gitu ya. Kemudian kalau hanya SPK, bukti pembelian. Kalau bicara ruang lingkup ini ya, Bapak Ibu ya, ini tipe C. Terus kalau yang tipe A gimana? Surat perjanjian tapi yang terintegrasi, payung, internasional, itemized, itu PPK tipe A. Ini kalau bicara ruang lingkup di PLKPP 7. Tapi nanti kita coba lihat dari indikator kompetensinya. Apakah digradasikan begini atau tidak gitu ya. Karena boleh jadi nanti ketemu paket pekerjaan yang bentuknya surat perjanjian, tapi pekerjaannya risiko tinggi, maka tentunya kan tipe PPK yang dibutuhkan akan tipe A bukan tipe B gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di kompetensinya. Kemudian di tahapan pelaksanaan, rancangan ini sudah dibagi juga nih. Menetapkan rancangan kontrak seperti SPK, bukti pembelian, nah ini PPK tipe C. Tapi begitu dia surat perjanjian, maka PPK tipe B. Udah dibagi-bagi Bapak Ibu, melaksanakan e-purchasing ini semua tipe PPK. Ini kalau bicara ruang lingkup Bapak Ibu ya, jadi PLKPP 7 ini membahas ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan. Tapi kalau kompetensinya nanti ada di PLKPP 3 2023. Oke, kemudian ini di pengendalian, mengendalikan kontrak nih Bapak Ibu PPK ya. Ini kalau di grupnya Pak Muji sering dibahas ya, Pak Kabak ya. Bukan dikendalikan kontrak. Biasanya di akhir tahun ini udah mulai banyak yang dikendalikan kontrak nih Pak. Pak Kabak biasanya udah menangani beberapa keterlambatan ini nanti. Serah terima, kemudian melaporkan, menyerahkan. Ini kan tugas PPK Bapak Ibu ya, yang ada 16 tadi. Jadi kalau Bapak Ibu PPK, jangan lupa Pak menyampaikan hasil pekerjaannya. Entah dibaca atau tidak, yang penting kita sampaikan Pak, ada bukti penyerahannya. Karena Bapak Ibu ini mandat, mendapat mandat dari yang punya seharusnya kan, PA atau KPA tadi.
Kemudian ini di tahap pengendalian atau controlling sama masih ya. Nah, itu ruang lingkup tugasnya Bapak Ibu diatur di Per LKPP 7 2021. Lalu bagaimana standar kompetensinya? Standar kompetensinya dibagi 3 ya. Jadi kalau bicara Bapak Ibu yang sudah punya level 1, urutannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah punya tingkat dasar. Kalau tingkat dasar itu sama dengan level 1. Maka untuk menjadi PPK harus ditingkatkan levelnya, Pak. Kepedasannya harus dinaikkan ya kalau level-level ini ya. Oh, jadi level 2 di sisi perencanaan, level 2 di sisi mengelola kontrak, level 3 di sisi swakelola. Level 2 di sisi swakelola. Bapak Ibu menyelesaikan pelatihannya, maka nanti punya kompetensi PPK tipe C. Tahun depan sah bertugas nih untuk pekerjaan ulang, repetisi, dan lain sebagainya. Kalau nggak punya ini, tahun depan masih mau dipaksakan jadi PPK, nah, kalau kata Pak Kabak waktu itu, ini ada potensi cacat hukum nih, karena tidak memenuhi ketentuan dalam Perpres dan Per LKPP-nya. Jadi jangan dipaksakan Bapak Ibu. Yang PPK non PAKPA ya, atau PPTK tadi yang ditugaskan sebagai PPK. Punya dulu kompetensinya. Kemudian ini ya bedanya ya levelingnya ya. Kalau Bapak Ibu yang tingkat dasar, yang masih punya tingkat dasar saja atau level 1, ini hanya seputar tahu saja tentang pengadaan barang jasa. Tapi kalau level 2 sudah melaksanakan, level 3 melaksanakan, level 4 melaksanakan. Tinggal ruang lingkup pekerjaannya saja. Nah, per LKPP 8 ini kamus kompetensi teknis sudah diperbaharui dengan per LKPP 3 2023. Jadi kalau bicara PPK tipe C level 2 di tahap perencanaan, jadi pembagiannya seperti ini Bapak Ibu. Dia hanya mampu melakukan identifikasi atau review dan penetapan, tapi begitu tipe B, tipe B dia sudah menyusun lebih lanjut nih, cara, kemudian jadwal, kemudian anggaran pengadaan barang jasa, ini udah levelnya udah beda Pak. Maka pada Bapak Ibu yang nanti akan mengikuti kompetensi PPK tipe C melalui MOOC, penugasan-penugasan buku kerja di tahap perencanaan kan memang hanya seputar ini saja, Pak. Bikin form identifikasi kebutuhan, menyusun spek tek, KAK gitu ya. Pekerjaan sederhana, penugasannya itu kalau nggak salah swakelola tipe 1 ya, mengenai pelatihan SDM gitu ya. Kemudian penyusunan HPS, datanya sudah ada, karena pekerjaan-pekerjaan sederhana. Bisa melalui MOOC. Nah, sekarang sudah tutup nih batch-nya. Nggak tahu nanti di Desember ada lagi atau tidak. Kemudian kalau yang kompetensi pengelola kontrak ya, nah ini dia Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sininya nggak dibagi berdasarkan ruang lingkup yang tadi nih Pak Kabak ya. Nah, yang di sini tidak dibagi ruang lingkup SPK harus tipe B, yang ruang lingkup tadi ya. Kompetensinya tidak mendetailkan seperti itu. Dia hanya di sini perumusan kontrak pekerjaan sederhana. Jadi ketika nilainya di atas 200 tapi pekerjaannya masih sederhana, kalau lihat kompetensinya masih dimungkinkan dilaksanakan oleh PPK tipe C gitu ya. Nah, kemudian melaksanakan merumuskan kontrak, melaksanakan kontrak, menilai kinerja penyedia Bapak Ibu. Menilai kinerja penyedia. Level 3 gimana? Tipe B ini ya. Nah, dia ada ini satu pembentukan tim pengelola, hanya membentuk, ini bisa mengorganisasikan, ini yang tidak sederhana, tidak kompleks, ini perumusan kontrak juga, pelaksanaan kontrak juga, sama menilai kinerja penyedia. Kemudian di tahap swakelolanya bagaimana levelingnya, ini Bapak Ibu ya. Kalau dia level 3, kalau kita lihat MOOC-nya nanti swakelolanya sesuai pedoman atau panduan. Jadi kita menyusun dokumen perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan. Ini kan ada timnya ya, tim persiapan, tim pelaksanaan, pengawasan pada pengadaan barang jasa yang sesuai pedoman atau panduan. Di dalam penugasannya PPK tipe C ini untuk swakelola pelatihan pengelolaan keuangan, itu kan udah ada ininya nih, ketentuannya, pedoman, panduannya gitu ya. Kemudian yang kompetensi berikutnya untuk PPK tipe C di swakelola adalah pengelolaan pengadaan barang jasa untuk pekerjaan dengan input berupa personil dengan keahlian tertentu, bahan material sederhana, jelas standar. Kalau di dalam MOOC-nya itu kan personilnya ini pengelola keuangan di pemerintah daerah, dia punya keahlian tertentu yang dilatih. Kemudian bahan material sederhana ya cuman
materi pembelajaran gitu dan lain sebagainya. Kemudian ketentuannya diatur standar atau pedoman ya standar pedoman pelatihan pengelola keuangan. Nah, kemudian ukurannya outputnya dinilai secara kuantitatif Bapak Ibu ya. Kuantitatif. Oh, dari sekian berapa yang lulus itu kan kuantitatif. Nah, ini untuk yang level 2 PPK tipe C. Jadi Bapak Ibu yang PPK, yang bukan di rangka KPA, atau yang KPA pun persiapan gitu ya, segera ikuti yang ini Bapak Ibu. PPK tipe C, MOOC belajar mandiri. Tapi sekarang sih masih kosong ya jadwalnya ya. Di MOOC gratis Bapak Ibu ya, free. Termasuk yang belum punya level 1, selama ini yang merangkap KPA tadi, yang dikecualikan dari ketentuan memiliki kompetensi, ya bisa ikut MOOC. Nah, kemudian bagaimana pelatihan dan ujian sertifikasi kompetensinya bagi PPK ya? Nah, ini proyeksinya begini nih Bapak Ibu ya, yang dibuat oleh instansi pembina ya. Jadi Bapak Ibu itu yang punya tingkat dasar, itu kan baru di sini Bapak Ibu. Level 1 atau tingkat dasar. Dia masih entry level. Baru tahu mengenal pengadaan barang jasa. Maka dinaikkan levelnya ketika dapat penugasan sebagai PPK. PPK tipe C. Atau JF PBBJ pertama. Teman-teman yang JF di Ketapang ini ya, itu naik ke level 2 Bapak Ibu. Level 2. Tapi untuk jadi JF, tadi Pak Kabak sudah sampaikan, ini nanti ada UKOM-nya, UKOM perpindahan dari jabatan lain. Untuk jadi PPK tipe C, nanti ikut MOOC nih, atau blended learning. Kalau PP, nggak bisa nih Bapak Ibu ya. Jawat pengadaan, ini hanya dimiliki oleh tadi, instansi lainnya. KL paket sedikit, TNI Polri. Kalau sudah di sini, bagaimana nanti kalau Bapak Ibu mau meningkatkan kompetensi sebagai PPK tipe B misal ya, yang di Kabupaten Ketapang, ikut level 3-nya Bapak Ibu. Level 3-nya. Mulailah ketemu di sini dengan uji kompetensi. Atau teman-teman JF pertama nanti naik ke JF muda. Ini pun sama nanti ada UKOM. Diklat penjenjangan dan UKOM. Kalau Bapak Ibu yang mau ke PPK tipe B nanti ada diklat dan UKOM PPK-nya. Gitu Bapak Ibu. Ini harapannya kan PBJ ini pekerjaan berulang Bapak Ibu ya. Tapi tingkat kesalahan gitu ya dan lain sebagainya masih sangat-sangat tinggi. Dengan punya kompetensi ini diharapkan pelaksanaan pengadaan barang jasa ya semestinya mengikuti ketentuan perundang-undangan termasuk dokumennya dan lain sebagainya. Terakhir adalah sejauh ini baru level 4 ya. Direncanakan ada level 5 nanti. Nah, level 4 ini PPK tipe A. Nanti ketemu lagi di sini Bapak Ibu, dari tipe B ke tipe A. Ini UKOM lagi nanti ini uji kompetensi. Nah, yang muda ke madya. Ini pun sama nanti ada UKOM. Bedanya adalah kalau JF Bapak Ibu, pertama ke muda ke madya ini jenjang, penjenjangan. Tapi kalau PPK tadi ya bukan penjenjangan, hanya pembagian ruang lingkup pekerjaan. Jadi mari Bapak Ibu start di mana? Start di sini berarti kita naikkan level kompetensinya. Kalau mau all in, semua punya kompetensi punya, lapor ke Pak Kabak. Saya mau jadi JF PPBJ. Pengalaman minimal 2 tahun, nanti diangkat melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Itu ketika Bapak Ibu sudah jadi JF pertama gitu ya, itu ditugaskan sebagai PPK tipe C, bisa Pak. Sebagai PP Pokja apalagi pasti bisa. Tidak perlu lagi ngambil kompetensi PPK. Karena sudah bagian dari kompetensinya. Oke, kemudian nah ini pengelola pengadaan barang jasa JF seperti saya Bapak Ibu JF PPBJ itu bisa ditugaskan sebagai PPK sesuai dengan jenjangnya. Tapi klausulnya tadi ya dapat. Ini salah satu klausul juga yang harus diperhatikan, bukan kewajiban karena sebenarnya idealnya PPK adalah dari OPD-nya tersebut kan Pak Kabak ya. Dia yang tahu nih ruang lingkup pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian khusus JF, ini khusus JF. Khusus JF. Nanti Bapak Ibu ya, ada ruang-ruang seperti penilaian angka kredit teman-teman JF ya. Dalam hal tidak terdapat pengelola PBJ yang memenuhi kesesuaian, nah di Ketapang pasti terjadi nih klausul ini. Dengan tipologi, maka pengelola PBJ dapat ditugaskan 1 atau 2 tingkat di bawah atau 1 tingkat di atas. Jadi katakanlah saya JF muda Bapak Ibu ya. Saya JF muda di sini, saya bisa jadi PPK tipe A ke sini atau turun ke bawah PPK tipe C. Khusus JF. Tapi kalau yang non JF, ya sesuai dengan sertifikat kompetensi tipe PPK-nya.
Bapak Ibu baru punya tipe C, jangan bekerja sebagai PPK tipe B, gitu ya, karena sesuai dengan level kompetensinya. Nah, ini pelatihannya Bapak Ibu, kalau tipe B blended learning, kalau tipe C dengan MOOC ya, silakan diakses ini nanti, atau bisa tanya ke UKPBJ Ketapang. Ini kurikulumnya, kalau blended learning ada tatap muka online ya, 2 hari biasanya ya, 10 JP, berbayar ini, itu Bapak Ibu ya. Kalau yang MOOC ini, free ya Bapak Ibu ya, free. Materinya ada 3 ya, perencanaan PBJ level 2, kontrak, swaklola. Nah, pada PPK tipe C, kelulusannya itu melalui sertifikat kelulusan ya, pelatihan kompetensi. Tidak ada ujian sertifikasi. Kalau tipe B ada. Hukumnya wawancara Bapak Ibu ya, sama mengerjakan tes tertulis, portofolio, tes tertulis, atau wawancara alternatifnya. Nah, ini materi-materinya, kemudian ini persyaratannya. Informasi terbaru yang saya dapat untuk tipe B Bapak Ibu ya, level 3, ini persyaratannya. Pengalaman minimal 2 tahun, 1 jenis pengadaan dan minimal 10 paket, atau 2 jenis pengadaan minimal 5 paket. Pengalamannya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau belum punya paket swaklola, nanti menggunakan kajian. Ya, bikin makalah gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini uji kompetensinya, metode ujinya ada verifikasi portofolio plus tes tertulis ya. Jadi tidak hanya wawancara Pak Kabak ya. Ada alternatif ini dikeluarkan oleh instansi pembina. Jadi portofolionya nanti dibobotkan 60%, tes tertulisnya 40%. Materinya pilihan ganda 40 soal. 120 menit, 2 jam ya. Kemudian dokumen portofolionya ini kalau tidak punya pengalaman dapat menyusun dokumen kajian khusus yang swaklola ya. Khusus yang swaklola. Oke, karena swaklola tipe level 3 tadi kan agak sulit Bapak Ibu ya. Kemudian tata cara penilaiannya nanti ada dokumen administrasi nilai maksimal 20. Kemudian dokumen portofolio, masing-masing indikator kompetensi, setiap jenis kompetensi nilainya 10. Kemudian kesesuaian portofolio dan bukti dukung. Jika dokumen utama dan pendukung lengkap nilai 10. Jika dokumen utama ada namun tidak ada pendukung, dia PPK Bapak Ibu ya. Ada SK-nya, tapi tidak ada bukti penugasannya ya, nilainya setengahnya. Nah, ini nanti tes tertulisnya 40 soal. 5 soalnya ini 2 soal stimulasi atau studi kasus, 3 soal pengetahuan, nilainya maksimal 96. Per indikator ada jenis-jenis soalnya ya. Nah, perhitungan akhirnya begini Bapak Ibu. Jadi nilai akhirnya yang tipe B ini ya, level 3 ya. Dokumen administrasi portofolio kali 60% tadi bobotnya, tes tertulis kali 40%. Kalau di atas 70 ya, lebih besar atau sama dengan 70 dinyatakan kompeten. Dinyatakan kompeten. Nah, dengan begini kan diharapkan kita benar-benar ya ketika tugaskan sebagai PPK punya pemahaman terkait perencanaan, kontrak, dan swaklola. Oke, itu yang PPK Bapak Ibu ya. PP Pokja saya kira ini punya apa instansi lain ya, personil lain tadi, bukan di pemerintah daerah. Nah, ini penegasannya. Uji kompetensi personil lainnya. Nah, kalau PD pemerintah daerah Bapak Ibu, ini ya KLPD pemerintah daerah di bidang PPK saja. Tapi kalau PP Pokja, PP baru TNI Polri, Badan Intelijen Negara, ini lembaga yang paketnya sedikit ya, Pokja PP. Jadi tak perlu teman-teman berupaya untuk punya sertifikasi kompetensi Pokja atau PP. Pemerintah daerah tidak ada ruang untuk itu, hanya PPK. Kalau mau tadi ya menjadi JF PPBJ. JF PPBJ. Oke, nah, ini sekedar info saya saja. Kalau pejabat pengadaan ini nanti bisa dibaca Pokja ini karena saya loncat ke
Pokja nanti ada 2, umum khusus gitu ya. Nah, ini yang kepala KPBJ di padahal KPP 3-nya. Nama kompeten. Tapi kita tetap tunggu aturan lebih lanjut nih Pak Kabak ya, dan pengelola LPSE-nya. Ini yang pengelola LPSE-nya. Nah, ada 3. Begitupun indikator kompetensinya. Nah, jadi nanti kalau PPK, PP, Pokja dia harus punya sertifikat kompetensi. Berarti di PD hanya nomor 1 ya, hanya PPK. Kemudian kalau Kabak dengan pengelola LPSE, STTPT ya, surat tanda tamat pelatihan teknis. Nah, itu Bapak Ibu ya terkait dengan kompetensi sumber daya manusia pelaku pengadaan. Pak Kabak yang bisa saya sampaikan, prinsipnya adalah bagi pemerintah daerah, maka kompetensi yang harus dimiliki untuk proses pengadaan barang jasa di tahun 2024 adalah kompetensi PPK, Bapak Ibu. PPK, pejabat pembuat komitmen, tergantung dengan ruang lingkup pekerjaannya nanti, apakah saya butuh tipe C, tipe B, atau tipe A. Kemudian bagi penugasan Pokja dan PP, kalau Perpresnya membunyikan, selagi belum memenuhi renaksi 60%, bisa kombinasi untuk Pokja pemilihan, atau bagi PP tadi bisa dilaksanakan oleh PNS yang punya sertifikat dasar atau level 1. Mengenai kebijakan dia berkedudukan di UKPBJ-nya, disampaikan saja kepada instansi pembina. Nanti apakah ada diskresi lah ya, apakah ada kebijakan-kebijakan dari instansi pembina. Seperti itu Pak Kabak, saya kembalikan. Makasih Mas Rangga. Udah 1,5 jam ya Pak ya. Ya. Materi cukup banyak pencerahan yang diberikan pada kami hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri sesi ini Mas Rangga, mungkin kami barangkali teman-teman peserta masih ada yang ingin bertanya barangkali Pak. Ya, silakan Pak. Kurang lebih 10 menit lah kalau memang ada, mohon izin waktunya Mas Rangga. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan langsung yang ingin bertanya. Ya, oke. Kita teman. Iya. Kalau masalah pengadaan ya. Tadi ini masalah PPK kan kalau tidak salah di slide yang kedua untuk di APB ada PA dan KPA. APB ini cuma ada PA. Bagaimana dengan kedudukan ketika kita PA-nya ada di daerah yang di Jawa Lampung? Apakah boleh kita membentuk PA? Karena kemungkinan untuk di tahun depan untuk sertifikat kompetisi untuk PPK sendiri saya tidak ada ini yang terdetek tadi itu belum jelas baru 1 nih Pak. Kan tidak mungkin PA nih Pak yang menangani. PU ini kan sudah 1.000 lebih pakai. Untuk kelilingnya dalam 1 bulan kita 1 tahun 300 sekian hari. Mungkin kan kebijakannya ke PA. Kalau dari slide Bapak ini kan tadi yang kedua PA itu kan ada internal PA-nya menteri, KPA-nya menteri, dirjen atau segala macam. Apakah di daerah bisa membentuk PA? Kalau boleh untuk PA syarat seperti apa? Karena yang terakhir kami ke LKPP kemarin, boleh membentuk KPA di dinas, cuman atau syaratnya salah satunya seperti ya. Cuman itu yang kemarin, cuma nggak tahu. Ini untuk pencerahannya Pak. Jadi apa penegasan? Ya. Terima kasih Pak Anton. Mas boleh Rangga, diulang mungkin Pak? Saya, ya, Mas Rangga, saya resume sedikit. Ya. Mungkin kebijakan di APBD Pak. Ya. Untuk mengantisipasi termasuk dinas-dinas besar lah Pak ya, seperti PU, barangkali Perkim juga yang banyak paketnya Pak. Ya. Di pemerintah daerah memang setahu kita kan acuannya nanti akan ke Permendagri 77 ya Pak ya. Ya. Berdasarkan pengalaman Mas Rangga, apakah dimungkinkan seperti dinas-dinas besar yang mungkin kalau langsung PA saja yang mengendalikan paket, kemungkinan akan kerepotan juga Pak. Ya. Apakah dimungkinkan PA menunjuk KPA ke kepala bidang lah maksudnya katakan seperti itu Pak. Siap. Pencerahan Pak. Baik, terima kasih. Ya, kalau di Permendagri 77 kan masih ada ruang Bapak Ibu ya untuk mengangkat KPA ketika apa? Pertama, alokasi anggaran yang dikelola besar. Kemudian rentang kendali Pak, kalau punya banyak UPT gitu ya, itu kan rentang kendalinya
luas gitu. Kemudian satu lagi ya karakteristik organisasinya, jadi jenis paket pengadaan dan lain sebagainya itu masih dimungkinkan Pak mengangkat KPA gitu, mengkuasakan sebagian yang dimiliki oleh PA kepada KPA. Ketika dikuasakan nanti kepada KPA, KPA-nya bisa merangkap sebagai PPK gitu ya. Klausul tadi dalam hal tidak ada penetapan PPK dalam APBD itu kan memang merujuk kepada Permendagri 77. Tapi jangan lupa setelah itu ada surat edaran bersama ya Pak Kabak ya, antara Mendagri dengan kepala LKPP. Dimungkinkan tuh, karena kan dulu itu 2020 resistensinya besar tuh Pak. Karena selama ini dari Permendagri 13 2006 terbiasa ada PPK di luar PA-KPA gitu kan. Kemudian muncul aturan dalam hal tidak ada penetapan PPK dalam APBD, ternyata tidak semua pemerintah daerah siap. Sehingga masih ada ruang. Selain di Permendagri tadi, tergantung rentang kendali, besaran anggaran. Kemudian ada surat edaran bersama antara Mendagri dengan kepala LKPP. Cuman yang perlu diperhatikan, ketika ada penugasan PPK selain PA gitu ya, dan KPA gitu ya, maka yang bersangkutan tahun depan harus punya kompetensi PPK. Tidak cukup hanya punya kompetensi tingkat dasar atau level 1. Gitu Pak. Jadi masih mungkin gitu di surat edaran bersama itu Pak. Atau alternatifnya tadi, alternatif penugasannya kan gini Pak ya. Kalau kita kembalikan ke aturan, pertama ya, PA mengangkat KPA, ya kan? Melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA. Nah, nanti KPA ini merangkap sebagai PPK. Jadi alternatif pertama PA adalah PPK. Oh, kemudian alternatif kedua adalah PA mengangkat KPA, mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada KPA, kemudian KPA merangkap PPK. Alternatif ketiga, PA langsung mengangkat PPK sendiri nih Pak, yang bukan KPA. Alternatif keempat, yang ayat 3 ini Pak, menugaskan PPTK, tapi cuma huruf A sampai M. Yang perlu diingat ketika opsi yang dipilih nomor 3 dan 4 tadi ya, mengangkat sendiri PPK atau menugaskan PPTK, maka dia wajib punya kompetensi PPK. Wajib punya kompetensi PPK. Nah, jadi silakanlah di sisa waktu ini didorong nih personil yang memang selama ini ditugaskan sebagai PPK untuk punya kompetensi PPK. Saya pikir itu Pak. Makasih Mas Rangga, sudah cukup jelas Pak. Makasih atas penjelasannya. Ya. Baik, mungkin barangkali ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri sesi ini dari narasumber. Masih ada? Atau barangkali sudah pas? Pas ya? Ada lagi? Baik, Mas Rangga. Ya. Nampaknya cukup sudah jelas Pak bagi kami semua. Mungkin nanti ada beberapa kebijakan atau konsultasi yang sifatnya mungkin kami harus ke tim pembina barangkali Pak ya. Ya, terkait betul, Pak. tadi kedudukan pejabat pengadaan di UKPBJ. Kemudian yang berikutnya sambil mohon informasi nih sebelum kita akhiri Mas Rangga. Perubahan Perpres kira-kira kapan Pak? Siapa tahu ada relaksasi lagi pada kali mungkin. Relaksasinya nggak ada Pak di berubah. Nggak ada relaksasi Pak gitu. Kalau Perpres sih infonya udah di setnek ya Pak. Kalau PDLKPP akhir November ini kita harus sudah clear ya Pak ya perubahan-perubahan regulasinya. Terkait SDM sih kalau saya lihat kemarin yang di-share sama LKPP kan Pak waktu itu kan justru yang menarik tadi Pak di pasal 8 mengenai KPA itu ditambahkan satu ayat tuh, tapi itu nggak tahu jadi atau nggak Pak ya. KPA yang merangkap tugas sebagai PPK diwajibkan memiliki kompetensi. Itu kan ada tuh Pak di draft perubahan Perpresnya. Gitu Pak. Iya Mas Rangga. Ya Mas Rangga, makasih. Mungkin gejalanya kurang lebih sama Pak. Kalau PPK kita suruh di sini kompetensi tenis agak ini Pak, agak ini yang tadi Pak ya, saya buka yang ditanyakan ya. tadi, ini saya buka Permendagri 77-nya gitu ya. Nah, ini kalau sekretaris daerah pasti kan dia mengangkat KPA di Kabak. Pak Sudirman kan jadi KPA-nya karena beban kerja. Nah, pertimbangan lainnya ini Bapak Ibu, pelimpahan kewenangan, pertimbangan besaran anggaran, kegiatan subkegiatan, lokasi atau rentang kendali.
Jadi masih dimungkinkan nih. Nanti KPA-nya menangkap sebagai PPK. Permendagri 77 masih ada ruang untuk itu Bapak Ibu ya. Gitu Pak Dirman, terima kasih banyak. Makasih banyak Mas Rangga. Siap, sama-sama Pak. Sudah menyiapkan waktunya untuk kami Pak di pagi Siap. hari ini. Ini Ya. menjadi pencerahan bagi kami. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak untuk memberikan saling berbagi dengan kami di Kabupaten Ketapang. Terima Siap. kasih sekali lagi Mas Rangga. Sama-sama Pak. Saya izin pamit Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang Oke. berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dilihat? Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk kita berbagi, sharing pengalaman selama tahun anggaran 2023. Barangkali dari hasil tadi, untuk kaitan kita, pertemuan kita koordinasi pagi hari ini, akan kami koordinasikan kembali ke LKPP, Bapak Ibu, terkait dengan posisi pejabat pengadaan. Apakah masih dimungkinkan terutama dinas-dinas teknis tetap berada pada OPD-nya masing-masing. Harapan kami sih mungkin masih bisa seperti itulah. Ya. Karena Pak Anton udah mulai siap-siap nih KPBJ katanya untuk melaksanakan 1000 paket di PU. Jadi harapan kita yang penting Kabupaten Ketapang kita harus ikut regulasi bagaimanapun, tapi tadi yang menggantung kami belum bisa menjawab hanya terkait dengan kedudukan pejabat pengadaan saja. Apakah ini nanti boleh, kami akan segera bersurat. Yang pasti kita sama-sama nanti pertimbangannya apapun berdasarkan beban kerja atau yang lain-lain kami akan siap mempersiapkan itu sehingga nanti kendala di 2024 tidak ada lagi. Yang berikutnya untuk PPK ini memang menjadi perbincangan semua daerah Bapak Ibu. Karena kita ada grup nasional, jadi semua PPK sekarang lagi bersyukur. Mudah-mudahan tidak ada relaksasi gitu. Jadi kalau enggak PA ya KPA. Jadi paling nanti untuk pertimbangan Bapak Ibu semuanya. Kalau soal KPA kan memang perlu pertimbangan dalam ini sekretaris daerah akan pada dinas-dinas mana yang akan boleh. Biasanya pengalaman saya seperti itu pada dinas-dinas mana saja yang diperkenankan untuk menunjuk KPA karena itu kan melalui SK Bupati atas usul dari OPD. Jika memenuhi pada rentang kendali, besaran anggaran dan unit-unit UPT seperti umpamanya katakan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas, PU berdasarkan rentang kendali dan besaran anggaran, Perkim juga demikian, mungkin Diknas juga barangkali seperti itu. Barangkali ini juga akan kita konsultasikan dan kita tuangkan dalam surat edaran nanti bahwa KPA rasanya masih dimungkinkan baik dari sisi Permendagri 77 tentang pengelolaan keuangan daerah. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi tambahan yang dapat kami informasikan adalah tadi disampaikan oleh Bapak Asisten pedomannya masih tetap. Cuman nanti akan barangkali akan menambah tugas PA atau KPA. Contoh, ketika paketnya 200 juta ke atas, maka yang memproses adalah kalau PPK tidak ada, maka PA atau KPA. Berarti, ya, mungkin itu perubahannya. Kemudian, ini mungkin sekedar informasi saja, kawan-kawan pejabat pengadaan, mulai sekarang sudah harus berpikir kapan menerapkan negosiasi, kapan menerapkan mini kompetisi. Ketika harganya bersaing banyak di pasaran, apalagi nilainya agak besar, barangkali bolehlah sudah dicoba-coba untuk melakukan mini kompetisi. Dikompetisikan lagi Pak, supaya dapat harga yang lebih real dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau bahasa kita sudah tahu harganya nih di katalog, tapi harganya kurang lebih sama, cuman kita mau milih siapa, itu di mini kompetisikan lagi. Itu adalah pilihan ya. Tapi untuk yang sifatnya rutin, yang sudah kita tahu harga pasarnya, mungkin barangkali selalu melakukan negosiasi. Kemarin Bapak Ibu kami coba mensampel
mudah-mudahan ini di dalam pengalaman kita masing-masing. Contoh untuk sederhana saja, ATK di Kabupaten Ketapang itu masih bervariasi untuk masing-masing OPD. Ada yang mengatakan kan nilai DPA di DPA-nya segitu, sayanglah. Nah, ini kan mungkin menjadi masukan. Ada yang melakukan negosiasi sampai terdapat harga pasar yang sesungguhnya. Untuk sekedar informasi, kita belajar dari teman-teman yang sudah berpengalaman lebih daripada kita. Contoh katakan saja DKI itu sudah punya harga yang sama ketika barang itu apple to apple. Contoh, katakan kertas sidu 70 gram folio, maka ketika kami membeli 70, maka di semua OPD pun itu 70.000. Sekarang faktanya di kita rasanya belum seperti itu. Saya sudah coba teman-teman IJF masih berkisar di antara 73, ada yang 74, ada yang 75. Mudah-mudahan teman-teman yang lain tidak sebesar DPA. Sayang katanya kalau tidak dihabiskan. Mungkin ini nanti sekedar masukan juga Bapak Ibu, menjadi masukan kami ke tim SSK apabila harga-harga yang sekarang itu masih terlalu tinggi karena tidak bisa kita efisienkan juga, ternyata kita tidak bisa sembarang menggeser. Itu mungkin untuk penerapan di e-purchasing. Yang berikutnya Bapak Ibu, termasuk teman-teman pejabat pengadaan di Perkim dengan Dinas Pendidikan barangkali, termasuk yang paling utama di PU. Saya mohon maaf harus menyampaikan ini, sampai hari ini aturan SKP itu ongoing bersamaan, itu masih tetap 5. Saya sudah mengusulkan dari UKPBJ Ketapang, bagaimana kalau SKP itu dirubah. Karena dari dulu rasanya 5 aja terus ya. Dari undang-undangnya dengan rentang nilai sekarang untuk usaha kecil sampai 15 M aja, SKP-nya masih tetap 5. Ini yang menjadi masalah. Kemarin kami sudah rapat dengan asosiasi, dalam hal ini Gapensi dan Gapeknas, bahwa ketersediaan badan usaha yang akan bisa ikut lelang ataupun pengadaan langsung, khususnya jasa konstruksi di Kabupaten Ketapang, tidak akan bertambah signifikan. Mengapa? Karena sekarang ada persyaratan PJT-nya untuk satu subbidang harus 1. Ya teman-teman, Pak Anton mungkin kami sudah konsultasi kemarin, audiensi dengan teman-teman. Oleh karena itu, ketersediaan badan usaha kita yang akan mengerjakan konstruksi dengan banyaknya paket yang seperti tahun anggaran 2023, sangat-sangat dimungkinkan satu badan usaha bisa sampai 7, 8, atau 10 paket bersamaan. Oleh karena itu ini harus kita kendalikan Bapak Ibu. Kami kemarin mungkin nanti Pak Rido bisa nge-share ya. Selain searching di SPSE-nya, juga bisa searching melalui My Data. Nanti untuk link untuk men-searching itu bisa di-share sama pejabat pengadaan kita. Jadi nanti paling tidak terkendalikan, atau paling tidak nanti teman-teman yang jadi PPTK barangkali mengingatkan KPA atau PA agar segera di-handle dan segera dilaksanakan supaya tidak bertimpa-timpa SKP-nya. Mohon maaf, kami hanya ingin menyampaikan kajian-kajian kemarin tentu sudah pernah dibahas, termasuk kami di DPRD kemarin terkait SKP ini sudah dibahas. Kemudian yang berikutnya, kawan-kawan sekalian, pejabat pengadaan mohon diinformasikan mulai tahun depan, tanpa terkecuali berapapun kontraknya, termasuk di konstruksi, sudah harus menerapkan PDN. Hitungannya berapa komitmen TKDN-nya. Acuannya adalah Kepmen PU 602 tahun 2023. Contoh kalau seperti teman-teman di Bina Marga untuk jalan minimal 70% ya Pak Anton ya. Ada kawan-kawan yang Bina Marga lah. Minimal kalau jalan itu 70% TKDN-nya. Kalau kira-kira kita tidak sanggup berdasarkan ketersediaan bahan material yang ada di Kabupaten Ketapang, barangkali bisa kita tinjau Pak. Untuk selanjutnya kita tetapkan dengan SK Bupati. Seandainya TKDN minimal 70% itu tidak bisa kita capai. Khawatirnya nanti begitu. Itu terkait TKDN di pekerjaan konstruksi. Selanjutnya nanti tahun depan kami sudah harus siap-siap untuk e-katalog jasa konstruksi
Jadi pekerjaan-pekerjaan standar seperti cor beton segala macam untuk satu kecamatan mungkin sudah bisa kita atur. Ketika umpamanya cor beton lebarnya muka sekian, tebalnya sekian, campurannya sekian, maka per meter berapa? Itu akan kita e-katalogkan. Bisa seperti itu. Kami akan mengikuti ketentuan ini sebentar lagi. Mungkin teman-teman yang fungsional akan kita khususkan untuk e-katalog jasa konstruksi. Salah satu caranya mungkin itu Bapak Ibu untuk mengatasi banyaknya paket agar segera bisa dilaksanakan. Nanti rencananya ke katalog jasa konstruksi. Yang berikutnya nanti mohon diinformasikan juga Bapak Ibu sekalian pengkayaan aja. Tahun depan kita sudah menerapkan preferensi harga. Ketika paket pekerjaan konstruksi tersebut nilai HPS-nya di atas 1F. Jadi intinya tidak selalu yang terendah akan menjadi pemenang, tetapi yang menawarkan TKDN-nya paling tinggi setelah harga evaluasi akhir itu bisa menjadi pemenang. Intinya seperti itu. Maka mari kita berlomba-lomba menawarkan produk dalam negeri dalam pekerjaan konstruksi kita. Oleh karena itu nanti tim teknis, terutama teman-teman di PU, Pak Anton, sudah tim teknisnya jika tidak melalui konsultan perencana, sudah menghitung di spesifikasi bahan, rencananya mau pakai apa, merek apa. Tidak ada masalah Pak, soal merek sekarang sesuai aturan sudah diperkenankan. Yang penting nanti kita rujuk TKDN-nya berapa. Jadi kalau lantainya umpamanya yang cipta karya mau pasang lantai esensa atau apa, itu harus itu nanti seperti itu. Jadi nggak bisa, kalau sudah ditentukan mereknya, terpasang seperti itu, dan nanti dihitung, dicek kembali ketika waktu serah terima terkait dengan komitmen TKDN. Untuk ketentuan personil tadi sudah kita bahas ya Pak, Bapak Ibu. Kami nanti akan kita buat surat edaran menunggu hasil konsultasi dengan LKPP. Kemudian saya ingin sedikit membuka juga. Sebelum kita masuk ke AML sedikit Bapak Ibu, kami sampaikan tadi seperti yang sampaikan Pak Asisten juga, bahwa ketentuan RUP hati-hati sekarang ketika merubah akun Bapak Ibu harus izin ke LKPP sekarang Pak. Untuk merubah akun baik di RUP maupun di yang lain-lain. Kita harus bersurat ke Direktur Digitalisasi LKPP sekarang. Karena sekarang sedang ada penertiban akun. Oleh karena itu yang terkait dengan RUP nanti Pak, kami akan buat surat juga, tapi hari ini belum berani karena masih harus mengikuti pertemuan RUP di Batam oleh teman-teman. Nanti akan terintegrasi dengan SIPD RI yang ditarik datanya dari sana. Jadi tidak akan repot lagi di generate. Cuman ketentuannya kita masih menunggu dari pedoman RUP yang terbaru kaitannya nanti dengan kebijakan dan ketentuan perpres yang baru yang akan diatur oleh LKPP. Yang terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian saya mohon bantuannya. Barangkali kemarin sudah disosialisasikan waktu teman-teman di RUP. Pada kesempatan ini saya mohon perhatian Bapak Ibu semuanya, mohon bantuannya terkait dengan monitoring pelaksanaan pengadaan barang jasa yang notabene kita sekarang ketapang masih rendah. Jadi dapat kami sampaikan mungkin ini yang terakhir ya, menyampaikan AML, evaluasi AML, barangkali juga nanti teman-teman mohon bantuannya untuk mengingatkan kepada PPTK atau PPK-nya. Posisi Ketapang kalau kita lihat per tanggal 20 November ya, jam 7 tadi pagi, kita ada 49 satker, benar, 80 PPK, belanja pengadanya 1,4. Kesalahannya, ini masih salah. Kesalahannya
Angka 1,4 mestinya harus sama dengan 1,2. Masih ada selisih 200 M. Ini di mana nih? Jangan-jangan yang gaji juga diumumkan, yang kelola apa hibah yang ini nampaknya diposting semua nih. Karena kita ternyata dikomentari sama yang ahlinya, sama ahlinya. Ini masih ada 1,4 kalau kita hitung ya secara bulat aja, 1,4 dengan 1,2. Jadi di entry RP ternyata kita Ketapang masih perlu banyak belajar. Karena teorinya secara matematik dikatakan oleh ahlinya bahwa itu harus sama. Jadi kalau 1,4 berarti yang di sini di perencanaan harus 1,4. Kemungkinan ada salah entry yang bukan kelompok pengadaan barang jasa dimasukkan di 1,4. Tapi terlalu dirinci hanya ternyata 1,2. Ini salah satu contoh. Bapak Ibu, ini bisa kita pantau sekarang kami mohon kerjasamanya karena ini sudah memasuki Desember ya, sudah minggu ketiga November. Saya rasa paket-paket PL terutama belanja barang jasa yang rutin juga sudah selesai lah, barangkali banyak yang sudah selesai. Banyak yang sudah selesai. Tapi per hari ini yang sudah di entry oleh OPD itu baru 85 M. Apa iya baru segitu? Dari yang sudah berkontrak 467,4 M berdasarkan catatan ini ya. Minimal ini mestinya sudah lebih membesar lagi di posisi November, meningkat terus sampai posisi Desember. Nanti untuk pemantauan ini Bapak Ibu kami akan langsung ke UPD karena untuk memantau juga kawan-kawan Bapak Ibu semuanya bisa dipantau berdasarkan OPD-nya. Jadi contoh umpamanya kita yang sudah serah terima bisa kita pantau berdasarkan katakan umpamanya dinas mana nih mau kita cari nih? Contoh. PU ya. Iya, PU ini data kontrak ya, yang sudah berkontrak itu 1.303 paket. Nilai kontraknya kurang lebih membacanya caranya gitu nanti ya, kurang lebih 272,5 M. Kalau mau dilihat bisa secara detail, ini sekarang sedang berkontrak, ya kan? Sedang berkontrak, banyak yang sedang berkontrak, barangkali sampai ke bawah mungkin ada. Kalau sudah selesai dia dikasih tahu Pak. Kalau umpamanya kita katakan sampai ke sini masih banyak yang berkontrak dan lain sebagainya. Coba kita lihat katakan di Perkim ya. Yang di Perkim, kalau kita lihat secara detail serah terima, ini bisa diklik-klik Pak, masing-masing pada tahapan yang mana aja bisa. Jadi ini kan kelihatan, yang sudah serah terima 192 paket dengan nilai 7,4 M. Mungkin masih banyak yang belum di-entry barangkali Pak, tapi ini hanya sekedar menyampaikan Pak Irwan, agar PPK di Perkim di ruang sebelah diingat-ingatkan Pak, diingat-ingatkan bagi yang sudah selesai. Mengapa Bapak Ibu? Ini kami harapkan agar segera diproses karena kita Kabupaten Ketapang dipantau oleh Kemendagri dan LKPP untuk transaksi PDN-nya. Kaitannya dengan ini apa Bapak Ibu? Kalau ini kita tidak entry selesai sampai serah terima, yang dinilai adalah nilai transaksi sampai serah terima. Jadi kalau tidak di entry sudah selesai barangnya, sangat disayangkan nilai itu menjadi tidak masuk di dalam rangka penilaian kita. Nah, tolong paketnya masing-masing diselesaikan sampai tuntas. Sampai nanti Januari masih bisa. Tapi kalau bisa jangan kita tunda-tunda lah ya kan. Karena secara rutin kami Zoom dengan Kemendagri, dengan LKPP untuk memantau transaksi PDN ini Pak. Walaupun sebenarnya sekarang logikanya semua transaksi belum tentu PDN ya. Tapi sekarang diinterpretasikan seperti itu. Jadi mohon kerjasama bantuan Bapak Ibu semua
agar mengingatkan kembali agar segera PPTK mungkin membantu PPK-nya, karena PPTK masih ada honor ya Bapak Ibu. Masih lah, jadi menghalalkan sekalian. Jadi kalau PPK Pak Anton saya tidak berani ngomong. Jadi mungkin ini yang masih rendah Bapak Ibu semuanya. Nanti setelah ini kami per OPD akan melakukan monitoring langsung. Kita diskusi dengan PPK-nya. Tapi saya yakin mungkin di posisi November ini masih lagi proses BAST lah barangkali ya. Masih banyak yang BAST terutama yang konstruksi mungkin. Apalagi kalau yang APBD perubahan mungkin seperti di PU dengan Perkim barangkali mungkin belum selesai. Tetapi yang sudah murni, yang sudah selesai barangkali juga sudah banyak. Termasuk yang di entry yang mana Pak Dirman? Semua belanja barang jasa termasuk ATK rutin mau makan minum mau apa yang sudah BAST. Jadi ada orang yang mengatakan kemarin Pak itu kan yang hanya konsumsi ya. Salah Pak, semuanya. Semua transaksi ATK nanti untuk membahas detailnya kami akan ketemu langsung dengan PPTK-nya masing-masing di UPD Bapak Ibu. Jadi mohon diinformasikan kembali seandainya ada yang masih belum, paket-paket yang belum di-entry sampai penilaian penyedia untuk berita acara serah terima. Ini mungkin sekedar tambahan informasi, mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua, karena tadi bagaimanapun ini menjadi kinerja pengadaan barang jasa kita di pemerintah Kabupaten Ketapang yang harus kita laksanakan dan kita bisa mengikuti kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, barangkali sebelum kita tutup ada diskusi atau pertanyaan, kami persilakan. Betul, betul sekali. Aplikasinya sama sebenarnya. Iya Pak, jadi di sistem nilai transaksi e-katalognya juga harus diserah terima itu di entry tanggal berapa, karena diminta di sini tanggalnya juga harus kita entry di sistem itu. Jadi ini pekerjaan PPTK lah barangkali. Tapi kalau memang sudah ditimbun barangkali udah seperti ini tuh Pak. Kalau ditimbun tuh, ya. Barangkali. Tapi kalau yang rutin mungkin akan kelihatan di sini. Nanti di Amel ini kawan-kawan bisa memantau apakah sudah di entry atau belum. Jadi nggak bisa dibohongi karena tanggalnya, jamnya juga kelihatan. Entry-nya tanggal berapa. Jadi mungkin PPTK lah Pak ya. Kita bagi tugas porsi masing-masing. Kami dalam forum ini hanya mau menyampaikan agar teman-teman juga membantu mengingatkan ke PPTK-nya dengan PPK-nya untuk menyelesaikan paket masing-masing di sistem. Sudah 2 kali kita surati Pak. Sudah 2 kali. Tapi nanti kita surati lagi. Ya Pak. Kalau bisa dari LPSI bisa menetapkan harga tertinggi suatu barang. Kalau calon pejabat pengadaan ini beli barang yang sama harganya. Ya, makasih masukan yang bagus. Setelah ini kami akan ketemu dengan penyedia, Pak. Karena harga tidak mungkin bisa kita atur. Harga pasar. Tetapi yang bisa adalah dikonsolidasikan. Seperti yang dilakukan teman-teman provinsi. Karena ternyata contoh, untuk ATK ada toke besar, ada toke kecil. Ya Pak ya. Jadi ini juga harus kita perhitungkan. Harga pasar di Ketapang yang paling bisa diterima di pasar itu apakah harus menetapkan angka yang sama atau berbeda tetapi masih wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi rencana kami akan ketemu dengan penyedia ATK, apakah ini bisa dikonsolidasikan seperti yang dilakukan oleh UKPBJ Provinsi Kalimantan Barat. Jadi di OPD Provinsi sekarang harga kertas sudah sama Pak, ketika apple to apple. Artinya ketika sidu 70 gram, polio berapa harganya di kami sama dengan di Pak Irwan, mestinya. Itu mestinya. Tapi sekarang kita serahkan dulu. Tapi mudah-mudahan jangan ada yang jomplang lah ya Pak ya. Kawan beli 72, tahu-tahu kawan di sana terus beli 80.000. Ada apa gitu. Nah, itu nanti karena hati-hati kawan-kawan yang menego ini adalah pihak pengadaan. Dan harga di sekitar juga sangat terang benderang, siapapun bisa melihat. Ya Pak, ya Bapak Ibu ya. Kan bisa melihat nih, saya bisa melihat. Tapi kalau Pak Irwan selalu beli 80, saya nggak usah auditor, pasti bertanya, Pak Irwan ada apa ya dengan orang itu, sementara semua harga pasar hanya 72 barangkali. Jadi mohon maaf, ini yang mau kita kendalikan, tetapi kami harus ketemu dengan penyedia Pak. Kami tidak bisa mendikte harga pasar, tetapi melalui pertemuan konsolidasi untuk barang-barang sejenis nanti ke depan harganya akan kurang lebih relatif sama. Ya. Mungkin itu. Kemudian yang berikutnya
jika ada etalase-etalase dari belanja Bapak Ibu yang agak spesifik, yang khusus dan dapat dijadikan untuk etalase di Kabupaten Ketapang, kita akan buka etalasenya melalui e-katalog. Mohon kami diberi masukan jika ada, baik melalui surat atau langsung di chat di grup kita juga boleh, untuk membuka etalase-etalase tertentu. Arahnya ke depan, jangankan barang, pekerjaan konstruksi pun suka tidak suka akan nanti jalan di e-katalogkan semua, Pak, arahnya. Tetapi nggak apa-apa, ini untuk satu bentuk akuntabilitas sebagaimana disampaikan oleh LKPP dengan KPK kemarin, Pak Rakornas. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan tambahan amel ini dan kebijakan-kebijakan harga ke depan agar kita lebih akuntabel dan lebih baik mengelola barang jasa. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan barangkali? Cukup? Pas ya? Mas Audin? Baik, selanjutnya nanti kami akan menyusun surat edaran berdasarkan hasil konsultasi juga nanti beberapa hal yang dikonsultasikan dan juga terkait dengan perkembangan regulasi terbaru sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa kita di 2024. Mudah-mudahan Perpres yang baru tidak ada perubahan yang mendasar dan seperti yang sampaikan narasumber kita tadi, untuk kebijakan personil rasanya tidak ada yang berubah. Ya mungkin sementara ini Pak Anton berbahagia, PPK mungkin agak berubah, ada alasan ya untuk tidak ditunjuk lagi jadi PPK dengan regulasi yang sekarang. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, mungkin kita akhiri sampai di sini. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau tempatnya kurang representatif ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Adil Katalino, Kacuramin Kasaruga.